Adikku tiba-tiba tahu. Adik laki-laki yang mengejarnya hilang. Hanya karena setelah aku bertengkar dengan Jiang Haotian di kehidupan terakhirku. Saya tidak pernah kembali sebelum saya marah. Saya tidak tahu apakah Yao membenci saya karena ini. Aku memohon padanya untuk melepaskan. Tunjukkan padanya hatimu, tapi dimarahi karena menjijikan. Di penjara di rumah sakit tertutup. Dan 5 tahun kemudian, itu tidak cukup. Bawa aku bersamamu untuk disiksa. Saya pikir dia melupakannya sejenak. Aku meremehkan kasih sayangnya yang dalam. Dia tidak pernah menikah. Saya menemukan kekasih saya seumur hidup. Kami menjerat dan menyiksa satu sama lain. Sudah kelelahan. Jadi ketika truk besar menabrak, Gu Xiao mendorongku menjauh. Nafas Gu Xiao tersembunyi. Suaranya sangat lembut, "Haotian, jangan takut. Aku di sini untuk membawamu pulang." Dia meninggal di depan mataku. Tapi tidak ada kata-kata yang tersisa untukku. Frustrasi, saya menjadi martir untuknya. Begitu saya membuka mata, saya terlahir kembali dan kembali ke masa sekarang. Tapi sudah terlambat. Tragedi Jiang Haotian tidak bisa dibalik. Saya juga telah mengungkapkan keadaan pikiran saya kepadanya. Tapi kali ini aku mengambil keputusan. Aku akan melakukan 2 hal. Salah satunya adalah meninggalkannya dan tidak pernah mengotori matanya lagi. Yang kedua adalah memenuhi keinginannya. Ambil Jiang Haotian dengan cara apapun. Hari aku keluar dari rumah gila. Ambil alih situasi hidup dan mati dari operasi sebelumnya, Pak Gu. Apakah Anda yakin ingin berpartisipasi dalam aksi hidup? Guru mengatakan sudah 5 tahun. Ada terlalu banyak tangan baik yang terkubur di laut dalam ini. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Kedalaman ini dapat dicapai kecuali oleh nyonya keluarga Su. Tidak ada orang lain yang bisa. Saya menuliskan nomor Suanwan. Keluar dari pintu dengan berat hati. Baru kemudian dia menyadari bahwa telepon Gu Xiao terus berdering. Tapi aku tidak ingin mengambilnya sekarang. Gu Xiao mengikatku ke tempat tidur di rumah sakit jiwa orang gila. Lukisan memalukan hingga meteor ekonomi. Kamu membunuh orang yang paling aku cintai. Dan sekarang kau bilang kau mencintaiku? Aku adikmu. Aku memberitahumu, bahkan jika dia sudah mati. Aku hanya akan menikah dengannya. Anda hanya tinggal di sini dan bertobat. Bertobat dari dosa-dosamu. Dan saat aku memikirkan itu, aku menghubungi nomor itu. Ragu-ragu untuk menjelaskan tujuan saya. Saya mencengkeram situasi hidup dan mati itu. Bersiaplah untuk ditolak kapan saja. Ya. Paling buruk, saya akan memberikan hidup saya kepada mereka dalam hidup ini. Tapi ada tawa malas di ujung telepon. Apakah saya mendengarnya dengan benar? Biarkan aku memancing mayat. Pak Gu, biaya penampilanku sangat mahal. Jantungku berdetak seperti dulu. Ambil napas dalam-dalam. Anda bilang saya akan mencoba yang terbaik untuk menyebarkannya. Setelah momen pertama hasil. Suaranya hidup. Baru saja memilih untuk menikah denganku, dan aku akan membantumu menemukan Jiang Haotian. Tunggu aku menjemputmu 7 hari lagi. Tutup teleponnya. Aku tidak tahu. Mengapa Suanwan menyetujui permintaan ini? Bahkan biarkan aku menikahinya. Tapi semua itu tidak penting. Bahkan jika aku kehilangan sisa hidupku. Atau dari satu jurang ke jurang lainnya. Tidak masalah. Jadi hiduplah dengan kedengkian. Kehidupan yang dituduh jatuh cinta dengan Suster Yang. Saya sudah cukup. Keinginannya begitu. Aku akan memenuhinya. Bahkan jika kita tidak bisa lagi. Segera setelah aku kembali ke rumah Gu. Saya disambut oleh botol anggur merah yang pecah. Kubei, kenapa kau masih belum pandai belajar? Kau mau lari kemana? Aku tak bilang. Anda tidak diizinkan pergi kemanapun sampai Haotian kembali. Apakah Anda baru saja keluar dan ingin dikirim kembali? Botol itu pecah di kakiku. Puing-puing berceceran dan memotong kakiku. Saya mencoba yang terbaik untuk bertahan. Aku masih tidak bisa tidak menghirup udara dingin, maaf. Gu Xiao hampir bergegas ke arahku karena marah. Kau tak bisa sembunyi? Kau mau pura-pura menyedihkan lagi? Ini terlihat seperti ini setiap saat. Aku tertipu olehmu seperti ini. Jika Anda tidak banyak bicara. Bagaimana mungkin Haotian tidak bisa berpikir? Mengapa Anda suka berpura-pura begitu banyak? Aku menceritakan hidupmu karena kau menyedihkan. Kau berjanji dengan baik. Berpura-pura begitu baik di depanku.
Di belakang punggungnya, dia berani menantang Hao Tian. Beraninya kau membuat masalah di depannya? Aku membalas adikku dengan suara yang sangat lembut. Aku tak bilang begitu. Kata-kata sebelum dikunci di rumah gila. Aku mengatakannya 1000 kali. Tapi dia hanya tidak percaya dan menggigit matanya dan menjadi suram. Kamu juga tahu bahwa aku adalah adikmu. Beraninya kau punya pikiran kotor tentangku? Kamu hanya iri padanya. Kau bilang apa? Apa yang kau bicarakan dengannya? Hari di mana Jiang Haotian mengalami kecelakaan juga adalah hari ulang tahunku. Saya memilih jalan di hutan belantara. Saya bertemu Jiang Haotian dan meminta Xuan Wan untuk mencium. Aku marah padaku, tapi aku tidak bisa bertengkar hebat dengan Jiang Haotian. Setelah itu, Jiang Haotian tidak pernah kembali. Gu Xiao menyalahkan semuanya padaku. Tapi aku tidak ingin memberitahunya apapun yang membuatnya kesal. Gu Xiao, yang tidak bisa mendapatkan jawaban, menyeretku ke ruang sukacita. Air dingin menginisialisasi tubuh. Lukanya perih. Aku berjongkok di tanah dengan kepala di pelukanku dan menggigil. Saya tidak tahu berapa lama penyiksaan ini berlangsung. Gu Xiao menarikku saat aku sekarat. Didorong di wastafel. Dia memegang leherku. Paksa aku untuk melihat diriku di cermin. Bajuku sudah basah kuyup. Dekat dengan kulit. Tato kupu-kupu di punggungku menjadi hidup saat ini. Ini adalah pola kupu-kupu yang digambar oleh Gu Xiao sendiri. Bersamaan dengan inisialnya. Tato di tubuhku. Untuk membuatku merasa bersalah seumur hidupku. Itu juga menentukan angan-anganku. Aku tidak ingin melihatnya. Sama sekali tidak. Saya mencoba berjuang tetapi dilarang olehnya. Saya mohon ampun, jangan seperti ini, mata Gu Xiao penuh dengan bintang. Singkirkan pikiran menjijikanmu. Ada saat ketika saya benar-benar ingin Anda mati sebagai seorang anak. Kamu akan menjadi monster seumur hidup. Lebih baik dari sekarang. Tak tahu malu, saya tertegun untuk sementara waktu. Mata Gu Xiao penuh dengan rasa jijik. Secara bertahap. Itu bertepatan dengan mata lembut saudara perempuan saya ketika dia masih muda. Pada saat itu, saya murni dan buruk. Ditertawakan oleh teman sekelas sebagai monster. Apakah jelek? Gu Xiao yang selalu layak melawan mereka. Untuk alasan ini, ibu yang direkrut menambahkan seluruh tulisan. Dia dengan lembut menutup telingaku. Lihatlah aku dengan pengabdian yang besar. Nada suaranya sangat berat, berbisik di telingaku. Ah Bi. Jangan dengarkan mereka. Kamu sangat imut. Anda adalah kelinci unik saudara perempuan saya. Tapi sekarang tato ini bukan milikku. Tapi dicap malu. Saya tidak lagi unik. Aku jijik di hatinya. Seharusnya aku tidak menyukai adikku. Aku dengan kejam membunuh kekasihnya. Aku benar-benar orang jahat. Aku sudah tahu dia tidak mencintaiku. Dan siap untuk pergi. Bisa coba lagi. Mendengar kata-kata kesal seperti itu lagi. Hatiku masih sakit. Suara iblis menggantung di atasku. Saya ingin Anda ingat bahwa saya hanya mencintai Haotian dalam hidup ini. Anda harus mengenali saya sebagai saudara perempuan Anda. Tebus saja dosamu dengan patuh di sisiku seumur hidup. Atau bawa dia kembali padaku dari laut. Saya tidak bisa mengadakan pernikahan tanpa pengantin pria. Hidup atau mati. Dia satu-satunya pengantin pria yang pernah kukenal dalam hidupku. Aku menganggukkan kepalaku dan tersenyum suram. Saya mencari tahu. Kamu akan selalu menjadi saudara perempuanku. Saya sangat salah sebelumnya. Maaf, Gu Xiao menatapku dengan ekspresi rumit. Setelah beberapa saat, dia membanting pintu dan pergi. Lebih baik begitu. Saya harap Anda benar-benar belajar. Kami tidak akan pernah saling menyiksa lagi dalam hidup ini. Sebentar lagi pengantin prianya akan kembali. Dan aku akan menjadi mempelai laki-laki orang lain. Pagi-pagi sekali. Saya menerima pesan dari Xuan Wan. Dia tersembunyi dengan baik. Jauh di depanmu. Sui Wen datang dengan sebuah alamat. Aku tiba-tiba. Kembangkan ide yang tidak pernah ada sebelumnya. Mungkin Jiang Haotian tidak lagi berada di laut dalam. Aku melihat pintu Gu Xiao yang tertutup. Berdiri di depan pintu, ragu-ragu sejenak, dia masih menarik tangannya. Saya khawatir, itu hanya lelucon Xuan Wan. Ketakutan memberinya harapan tetapi gagal. Saya takut akan menyakiti saudara perempuan saya untuk memberitahu Haotian secara pribadi. Jika Anda manusia, saya akan segera naik taksi sendirian.
Datang ke alamat. Ini adalah panti jompo di pinggiran kota. Langkahku melambat. Saya melihat sosok yang akrab melalui bangsal. Jiang Haotian, yang telah mencari seumur hidup di kehidupan sebelumnya, masih hidup. Pada saat inilah Jiang Haotian sedang duduk di kursi roda. Tidak lagi memenuhi publisitas asli. Saya terlihat sangat berperilaku baik saat ini. Tetapi ketika perawat kecil itu baru saja akan mendekat, Jiang Haotian menaruh obat di nampan. Jarum mengarah ke darah pada perawat kecil. Aku bertanya, apa yang kamu tersenyum? Kau menertawakanku? Apa yang membuatku tertawa? Saya adalah tuan muda tertua dari keluarga Jiang. Anda tidak pantas membawa sepatu saya sebelumnya. Perawat kecil itu pergi keluar rumah dengan sangat marah. Dia bergumam. Apalagi yang harus dimasukkan ke dalam skor tuan muda tertua? Saya belum pernah melihat siapapun datang untuk melihat Anda selama ini. Aku tidak pantas mendapatkannya. Setidaknya aku bisa berjalan dengan 2 kaki. Mati dan lumpuh memukul kepalaku. Doa yang baik untuk perawat kecil. Apa yang kamu lakukan berdiri di pintu begitu diam-diam? Masuk ketika Anda melihat orang? Tunggu dan lihat. Dia luar biasa. Jiang Haotian ingin mencari selimut untuk menutupi kakinya. Tapi ruangan itu berantakan. Kursi roda tidak berfungsi. Sulit untuk bergerak 1 inci. Keluar-keluar. Tidak selama bertahun-tahun. Apa aku tidak mati? Selamat datang Jiang Haotian yang tak berdaya dan mau berjudi. Semuanya berbeda, tapi betapa mabuk cinta. Jiang Haotian mengetahui bahwa orang yang datang ke sini berkata dengan dingin, "Mengapa kamu?" Aku tak menyangka kau yang pertama menemukanku. Kenapa? Tidak sabar untuk melihat lelucon saya? Dia masih terlihat tajam. Dan aku menghela napas. Dijelaskan kepadanya selama bertahun-tahun. Kakak telah mencarimu. Aku bisa menjemputmu. Tapi setelah kamu keluar, kamu harus berjanji untuk menikahi adikmu. Tetap aman bersamanya. Bersikaplah tulus padanya. Dia sangat mencintaimu. Jiang Haotian tertegun sejenak. Segera melanjutkan postur tubuhnya yang tinggi dan perkasa. Dia tersenyum dan mengejekku, "Bi, kamu sangat tidak berguna. Apakah adikmu masih belum jatuh cinta padamu setelah bertahun-tahun? Bawa aku keluar dulu. Saya suka dengan siapa saya ingin bersama. Tapi bukan giliranmu untuk menunjuk jari. Selain itu, seperti yang saya katakan, saudara perempuan Anda tidak lebih dari itu. Anda dapat bermain bersama sebagai ban cadangan. Tapi aku benar-benar tidak peduli untuk menikah dengannya. Jangan khawatir, saya akan tetap sama seperti sebelumnya. Tidak akan membiarkan dia melihat." Aku mengepalkan kedua telapak tanganku. Ketika saya di Taiwan, mata saya sudah dingin. Tuan Jiang, saya tidak berbicara dengan Anda tentang menikahi saudara perempuan saya. Atau kau akan tinggal di sini selamanya. Bagaimanapun, Anda adalah istri yang tidak ada yang peduli. Saya baru tahu dari mulut perawat kecil. Apa yang terjadi pada Jiang Haotian dalam 5 tahun terakhir? Ketika Jiang Haotian diselamatkan dari kesusahan di depannya. Karena kurangnya dukungan untuk waktu yang lama. Kelumpuhan kedua kaki. Tidak dapat dipulihkan seumur hidup. Keluarga Jiang yang mengetahui situasinya dengan segera mengirimnya ke panti jompo. Ia mengklaim bahwa Jiang Haotian tertutup ke laut dalam. Selalu hargai keluarga Jiang yang layak. Membuat keputusan seperti itu. Aku tidak terkejut. Anda bisa menggantikan saya tahun itu. Anda juga bisa menyerahkan Jiang Haotian 5 tahun yang lalu. Jiang Haotian sedikit terkejut. Jadi itu maksudmu? Aku benar-benar tidak mengerti. Mengapa Anda ingin saya menikah dengannya jika Anda mencintainya? Apakah saya mencintai seseorang hanya untuk membuat mereka bahagia? Kamu sangat hebat dan penuh kasih sayang. Jika kakakmu tahu bahwa aku tidak mencintainya. Bahkan mungkin mendorong saya untuk mengejar cinta sejati. Lagi pula, dia sangat mencintaiku. Tentu ingin aku bahagia. Tidak tahan. Kalau begitu, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Anda akan tinggal di sini selamanya. Jangan keluar seumur hidupmu. Jiang Haotian akan membayar kembali. Ada suara geram di belakangnya. Kubei, beraninya kau? Saya ditendang keras di kamar yang buruk. Berlutut di tanah. Sakit di lututku. Aku mencoba untuk tetap membuka mataku. Itu menjadi hitam di depanku. Saya tidak tahu apakah Yao mengangkat pinggang Jiang Haotian. Maaf aku terlambat. Jiang Haotian dengan lembut mendorong tenggorokannya.
Dia hanya ingin kau melepaskanku. Aku sama sekali tidak pantas untukmu. Kubei mengatakan bahwa saya cacat seperti ini. Aku sama sekali tidak pantas berada di sisimu. Tapi Xiao, aku sungguh menyukaimu. Apa yang harus saya lakukan? Pelukan Gu Xiao kembali mengerat. Dengan saya di sekitar, tidak ada yang berani menggerta Anda lagi. Aku akan mengantarmu pulang. Aku berjuang untuk berdiri. Tatapan jijik Gu Xiao. Jika saya tidak memfilmkan orang-orang saya mengikuti Anda. Saya tidak tahu Anda memiliki pemikiran seperti itu dalam pikiran. Apalagi yang ingin Anda berdalih? Pulang. Kau mau aku traktir juga? Sebenarnya, saya tidak ingin mengatakan apa-apa. Karena Jiang Haotian bersedia membujuk adiknya seperti ini. Saya belum pernah mencicipi sesuatu yang lebih baik. Itu bisa dibujuk untuk sementara waktu. Aku sama sekali tidak ingin meledakkan gelembung kebahagiaannya. Selain itu, pengantin prianya kembali. Lalu bisakah kamu akhirnya pergi? Baru pulang. Aku terkunci di kamarku. Saya mendengarkan langkah kaki yang bersemangat dari yang biasa-biasa saja. Dengarkan mereka berbicara keras di depan pintunya dengan sengaja. Tuan Jiang benar-benar yakin. Ini juga merupakan kerugian bahwa kita, Pak Gu, penuh kasih sayang. Kekasih ini akhirnya menikah. Sepertinya hal baik akan datang. Kami akan memiliki pemilik. Hati Tuan Gu tertuju pada Tuan Jiang. Sampai dia menyukai semuanya. Di dapur. Hanya hidangan pedas yang diperbolehkan selama Tuan Jiang ada di sini. Desain anti-tabrakan dipasang di rumah. Takut Tuan Jiang akan menabrak. Tidak seperti Pak Gu. Pak Gu bilang kamar itu harus dibersihkan sendiri. Belum hidup selama 5 tahun. Rasanya hambar. Bukan karena Pak Gu sungguh bebal. Keluarga Gu membesarkannya selama bertahun-tahun. Ada rahmat kelahiran kembali untuknya. Tapi melahirkan pemikiran yang tidak pantas. Saya mendengar semuanya saat itu, tetapi saya terlihat tenang. Fitnah orang lain. Aku sudah terbiasa dengan rasa jijiknya. Saya melakukan semua yang harus saya lakukan. Aku hanya ingin keluar dari tempat ini secepat mungkin. Gu Xiao membuka pintu saat ini. Ia melihat pria kecil itu meringkuk di sudut ruangan. Rasa sakit melintas di mata. Dapat dikatakan bahwa ketika dia bergerak, saya akan pergi dulu. Kakak tiri. Tuan Jiang kembali. Bisakah saya pergi sekarang? Saya tidak tahu apakah tempat pembakaran itu memikirkan apa yang dia katakan sebelumnya. Kemarahan tiba-tiba muncul di hatimu, apa yang kamu pikirkan? Aku bahkan tidak datang untuk meminta maaf padamu, dan kamu masih ingin pergi. Jika bukan karena kamu. Bagaimana Haotian bisa begitu menderita? Anda tahu keberadaannya tidak dilaporkan. Paksa dia untuk menjauh dariku. Saya ingin dia tinggal di sana selama sisa hidupnya. Kubei, kau terus berkata bahwa kau mengerti. Apakah Anda benar-benar tahu itu salah? Tidak ada hal yang baik seperti itu di dunia. Anda telah melakukan begitu banyak kesalahan. Karena Anda ingin mundur. Aku seperti yang kamu inginkan. Mulai sekarang, kau akan menjadi pelayan keluarga Gu. Anda tinggal di sini dan melayani Haotian untuk menebus dosa-dosanya. Saya tidak paham. Mengapa begitu sulit bahkan untuk pergi? Tapi itu tidak masalah. Bersabarlah denganku. Tunggu adikku mengetahuinya. Dirinya dengan musuh bebuyutannya. Dia pasti tidak akan pernah melihatnya lagi di pagi hari. Yao yang keras kepala mengirim seseorang untuk mengirim pakaian pelayan. Saya berganti ke kamar Jiang Haotian nanti. Jiang Haotian mengirim semua orang pergi. Mengerutkan kening padaku, aku tidak suka menatap orang. Kalimat ringan. Biarkan aku berjongkok dan memberinya pil. Jiang Haotian mengguncang pil itu. Turunkan suaramu dan bantu aku menemukan obat. Temukan obat yang membuat wanita gagal. Gu Xiao sangat mencintaiku. Mungkin suatu saat aku tidak bisa menahannya. Aku akan bermain dengan tanganku. Gu Xiao tidak pantas menyentuhku. Saya tidak tahu bagaimana memasukkannya ke dalam kata-kata. Jelaskan suasana hati saat ini. Hanya 2 kata yang tertahan. Konyol. Jiang Haotian mencibir. Mengapa Anda tidak bisa mengetahui posisi Anda? Kamu adalah anjing yang diberikan kakakmu padaku. Lalu dia menumpahkan obat di kakinya. Mangkuknya dibuang. Kemudian saya mulai menangis minta tolong. Aku salah, Kubei, jangan hukum aku. Saya tidak akan menggigit obat di masa depan. Aku sekarat. Aku tidak sembuh,
Oke? Gu Xiao mendengar suara itu dan mendatangi Xiao. Jangan salahkan dia. Dan dia benar. Saya tidak pantas mendapatkannya. Saya semua cacat. Saya tidak bisa minum dengan baik, tidak peduli berapa banyak saya meminumnya. Aku menatap Jiang Haotian. Ini hanya ironis. Ketika dia masih kecil, Jiang Haotian membuat nama untuk dirinya sendiri. Hanya takut dengan keji murni saya. Tangkap dia dan ganggu dia. Jiang Haotian saat itu. Saya bahkan tidak repot-repot menggunakan cara menangis seperti itu. Saya hanya akan mengatakan bahwa Anda adalah orang yang diganggu oleh pria jelek. Dan kemudian Gu Xiao akan mendorong pengganggu. Lindungi aku, kamu jelek. Ah Bi, jangan dengarkan omong kosongnya. Sekarang Gu Xiao mendorongku pergi tanpa ampun. Pegang Jiang Haotian di pelukannya. Ku Bei meminta maaf dari atas. Kebetulan. Dorongan ini. Tanganku berada di pecahan porselen di tanah. Tiba-tiba darah mengalir. Gu Xiao ragu-ragu untuk berbicara. Pada akhirnya, saya hanya menahan dua kata dan pantas mendapatkannya. Ku Bei tertegun sejenak. Senyum lega, Tuan Jiang, maafkan aku. Aku akan berkemas. Melihat bintang dan darah di tanah. Gu Xiao sedikit gelisah. Jiang Haotian di samping melihat ini dan tidak ada hubungannya dengan akhirnya. Bagaimanapun juga dia adalah saudaramu. Kau temui dia. Kamu bukan milikku. Aku tidak pantas untukmu. Saya tidak punya keluarga dan teman sekarang. Tidak masalah. Mata Gu Xiao penuh dengan sakit hati. Mengusap kepalanya. Omong kosong apa? Aku sangat mencintaimu. Kamu pantas mendapatkan yang terbaik. Karena kata-katanya. Gu Xiao tahu simpul hatinya. Saya pergi ke keluarga Jiang secara khusus. Negosiasi. Jiang Haotian mengembalikan identitas tuan muda keluarga Jiang. Pada saat yang sama, keduanya menikah. Pernikahannya 6 hari lagi. Aku membalut lukanya dan kembali ke pintu. Tanpa sengaja mendengar sanjungan pelayan terhadap Jiang Haotian. Tuan, Anda benar-benar orang yang berada di atas hati Tuan Gu. Pernikahanmu dengan Pak Gu sudah dekat. Dia tidak sabar untuk menikahimu di rumah. Aku juga dengar. Pewaris keluarga Su di Beijing juga mengumumkan pernikahan tersebut. Sepertinya 6 hari kemudian. Sepertinya hari itu memang hari yang baik. Ku Bei berhenti. Suara acak datang dari dalam. Kecuali aku. Tidak ada yang tahu mengapa. Akankah Hao Tian mulai mudah tersinggung? Dia mulai melawan tanpa sadar. Kemurnian yang ditolak. Tunggu tatapan khawatirnya. Dia baru saja membuat alasan bahwa aku hanya cacat. Menikah denganku akan mempermalukanmu. Mengapa kita tidak membatalkan pernikahan kita? Percayalah padaku. Aku akan membuat semua orang tidak berani meremehkanmu lagi. Aku punya kamu. Untuk membuat Jiang Haotian bahagia. Gu Xiao. Secara khusus membawanya ke pantai yang dia rindukan. Meskipun disinilah dia mengalami kecelakaan. Tapi selama dia mau, dia akan melakukannya. Misalnya, Jiang Haotian dengan santai menunjuk. Sio mahal ini. Dia menggulung kaki celananya dan pergi mencari kerang untuk kekasihnya. Sebelum pergi, dia memperingatkan saya untuk aman. Tunggu dia pergi. Jiang Haotian, yang penuh amarah. Punya outlet. Saat itu, aku hanya ingin adikmu memberiku kepala. Aku tidak menyangka adikmu gila. Anda sangat ingin menikah dengan saya? Ini semua salah pria tua dari keluarga Jiang. Jika dia tidak mengurungku selama bertahun-tahun. Bagaimana orang bisa memanfaatkan saya ketika saya tidak lagi merayu? Seringkali dia milikku. Ini milikku. Kursi roda Jiang Haotian yang bersemangat bergetar. Ku Bei menstabilkan kursi roda. Kamu tenang. Tenang bagaimana saya bisa tenang? Jika bukan karena 5 tahun yang lalu. Dia mengirim cincin itu di Moments. Tersembunyi di laut dalam. Bagaimana saya bisa pergi ke laut? Aku melakukannya untuknya. Selain itu, siapa yang tidak tahu bahwa saya suka kedalaman? Dia jelas mengisyaratkan padaku. Dia menyelamatkanku sendiri saat itu. Dia pasti memilikiku di hatinya. Bagaimana Anda bisa menikah dengan orang lain? Semakin banyak Jiang Haotian berkata, semakin masuk akal dia merasa. Dia melambaikan tangannya, kamu pergi dan bantu aku memancingnya. Dan aku membeku. Saya tidak bisa melakukannya.
Bahasa klasik Jiang Haotian. Tarik benda kusut dari bawah bantalan kursi. 4 Xiao Fei menatapnya sambil tersenyum. Saya tahu Jiang Haotian tidak berharap dia melakukannya sama sekali. Ini hanya untuk mendapatkan dia. Dan ia ingin melepaskannya. Tapi begitu dia melihat apa yang dikeluarkan Jiang Haotian, aku hanya merasa kedinginan. Kedua telinga boneka kelinci diparkir. Lihat saja aku dengan sangat patuh. Dan memberiku kesegaran dan kewarasan yang membuatnya terlonjak. Jiang Haotian memiliki senyum yang buruk. Ingatan yang sangat pendek. Kenapa menolakku lagi? Ini sangat tidak berguna. Kecuali itu hanya membuatku jijik seperti adikmu. Apalagi yang akan Anda lakukan? Boneka kelinci itu dibuang olehnya dengan susah payah. Dan saat aku menemukannya, setengah tubuhnya terkubur di pasir. Kotor. Terlambat untuk bersedih. Teriakan Jiang Haotian datang setelah pernikahan. Melihat kursi roda tersandung ke laut. Perahu itu dicegat oleh Yao yang keras kepala pada saat kritis. Wajah Jiang Haotian pucat. Menurutku boneka kelinci kecil itu lucu. Saya ingin memeluk dan bermain. Tapi Kubei tiba-tiba marah. Mendorong saya, mengatakan itu hilang, dan tidak akan membiarkan saya menyentuhnya. Jika Anda tidak melihat saya sebagai pemborosan. Kalau tidak, dia akan turun untuk bermain air lebih awal. Sanggahan awal saya untuk pertanyaan itu seolah-olah ada di tenggorokan saya. Dia hanya menatap Gu Xiao dengan tenang. Dia tahu dia kosong. Begitu penuh celah. Saya tidak percaya dia tidak bisa mendengarnya. Guntur tumpul di cakrawala. Ini akan hujan lagi. Wajah Gu Xiao suram. Dia menarik boneka kelinci itu. Ini sangat kotor. Karena kamu sangat ingin melaut. Lalu pergi dan mandi. Kapan hujan berhenti? Kapan kamu akan muncul lagi? Pertemuan pengawal yang menyertainya melemparkan rak saya ke laut. Keputusasaan tersedak dan ketakutan akan air. Luar biasa. Menenggelamkan tangisanku. Aku berjuang ke permukaan. Tampilan terakhir yang saya lihat. Gu Xiaolah yang merobek boneka itu. Jatuh terus-menerus. Sama seperti hujan yang turun saat aku masih muda. Anak kecil terselip di. Hanya sepasang mata basah besar yang terbuka. Kakak, aku sangat takut. Gadis kecil itu keluar dalam pelukannya. Kelinci embrio secara tidak sengaja mengenai tangannya. Segera meletakkan punggungnya di belakangnya, takut dia akan melihat kebanggaan senyumnya. Jangan takut, ABI. Kakak akan menembak Raja Kelinci yang paling kuat. Lindungi kamu. Ini adalah kelinci yang dijahit kakakku untuknya sendiri. Akan melindunginya saat guntur. Raja Kelinci. Ini juga satu-satunya buku saudara perempuan Wei yang saya miliki di rumah gila. Hancur dengan tangannya sendiri. Saya kehilangan sebagian besar hidup saya di dalam air, saya mengetahuinya. Kebenaran tidak penting sama sekali. Kegembiraan Jiang Haotian adalah untuk memecahkan kode etik yang tidak berubah. Saya mengikuti Jiang Haotian seperti boneka. Aku akan melakukan apapun yang Jiang Haotian minta. Jiang Haotian lolos dari kartu kamar rombongan. Buka kamar presidensial. Pesanan santai untuk menunggu. Bahkan jika adikmu datang. Kamu harus bersikeras bahwa aku selalu bersamamu. Hanya kami berdua di ruangan itu. Setelah menyuruhnya menelan pil. Tiba-tiba matanya menjadi kabur. Dial nomor yang Wan ingat dalam hatiku. Aku sangat merindukanmu. Saya di kamar tempat Anda selalu datang. Seseorang membiusku. Aku merasa tidak enak. Bisakah kau membantuku? Entah apa yang dibalas di ujung telepon. Campuran rasa untuk sementara waktu. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menghubungi nomor Gu Xiao. Saya tidak tahu apakah Suan Wan akan datang. Tapi Gu Xiao harus datang sekarang. Kalau tidak, dia yang tahu kebenarannya akan menyesalinya. Ketika Jiang Haotian akan kehilangan kendali. Gu Xiao mengetuk membuka pintu. Suara Haotian di dalam belum berhenti. Mata pengawal yang menyertainya lebih dari prihatin. Suasana tidak berani bernafas. Keluar. Tetap di sini dan hancurkan semuanya. Tinggalkan aku sendiri. Dia mengangkat Jiang Haotian dan berjalan menuju kendi kebahagiaan. Kubei sedang duduk di sofa. Dia mencoba untuk tidak memperhatikan. Tapi suara berlama-lama dari keduanya di dalam. Sedikit lebih besar dari itu. Saya tidak ingin berhenti untuk waktu yang lama. Aku mendongak saat aku sadar.
Jiang Haotian di depannya penuh dengan lampu merah. Tapi menatapnya dengan kebencian. Gu Xiao berdiri di depan. Daguku. Masukkan pil yang sama ke mulutku. Ternyata Anda memberi Haotian sejarah pengobatan. Yang berani juga harus merasakan rasa ini. Anda hanya duduk di sini dan merenungkannya. Keduanya berjalan pergi. Aku ingin muntah tapi aku tidak bisa. Dengan sekuat tenaga, aku membuka pintu lemari. Di Bordi. Selama kamu bersembunyi, kamu tidak akan ditemukan. Dalam pikiranku. Serang tangan berminyak itu di rumah gila. Tampilan jahat. Mereka akan naik ke tempat tidurku di tengah malam. Akan menaruh obat untuk ini di cangkirnya. Sementara aku diikat ke tempat tidur. Bersembunyi di depanku dengan tidak bermoral. Mereka tidak menyerang saya secara fisik sepenuhnya. Tapi itu menjatuhkan saya secara mental berkali-kali. Sakit banget sakit. Saya pikir saya lolos dari penyiksaan manajer pabrik selama 5 tahun. Tapi ditarik kembali ke rawa berlumpur oleh kenyataan. Apa ada orang yang bisa menyelamatkanku? Dan aku berdoa. Dan yang saya dapatkan hanyalah boneka rusak. Ya, Raja Kelincinya sudah pergi. Mataku semakin redup. Cahaya di mataku padam sedikit demi sedikit. Ya, dengan suara pintu lemari bergerak terbuka. Cahaya bergegas ke ruang gelap. Aku jatuh ke dalam pelukan hangat. ABI. Takut aku terbangun di ranjang rumah sakit. Apakah itu saudara perempuan saya? Apakah dia mengkhawatirkannya? Saya berjuang untuk bangun untuk bertanya kepada perawat. Tetapi saya diberitahu bahwa orang yang membawa saya telah pergi. Aku menggantung kepalaku. Telepon penuh sesak dengan pesan dari Gu Xiao. Dia bertanya di mana saya berada. Biarkan saya bermain lebih sedikit trik. Masih hidup, bahkan jika Anda mendaki, Anda harus memanjat kembali. Jika Anda berani mempermalukan diri sendiri di luar, Anda tidak harus tinggal di keluarga Gu lagi. Saya menggulir pesan dari atas ke bawah. Dari bawah ke atas. Mencoba menemukan sedikit kekhawatiran di dalamnya. Tapi tidak ada apa-apa selain jijik. Ia khawatir terjadi sesuatu pada kekasihnya. Tapi bagiku, aku takut akan kehilangan orang yang mengurus keluarga. Aku menangis. Ya, begitulah seharusnya. Apa yang kau harapkan? Setelah kembali ke hotel, saya mengetahui bahwa Gu Xiao telah check out. Saya membeli kereta berkecepatan tinggi terakhir kembali. Segera setelah saya meninggalkan stasiun, saya merasa ada yang tidak beres. Sekelompok pengawal dengan hormat mengundangnya ke dalam mobil. Mobil bergerak perlahan. Tujuannya adalah rumah tua keluarga Jiang. Ibu Jiang duduk di kursi utama dan memelototiku dengan marah. Kau sengaja menjemput Jiang Haotian. Apa itu Hatian? Kau punya dendam? Saya sengaja ingin mempermalukan keluarga Jiang saya. Nyonya Jiang, saya tidak mengerti apa yang Anda maksud. Bahkan Jiang Haotian dinyatakan meninggal. Keluarga Jiang juga tidak merindukan Jiang. Oleh karena itu, arti dari Bei Ren Hui. Dari awal, aku tidak mengharapkan apapun dari mereka. Jiang Haotian lumpuh. Anda seharusnya tidak menghabiskan waktu padanya untuk menentang orang yang lebih tua. Lebih baik memikirkan cara menyenangkan para tetua. Saya tahu keluarga Jiang tidak berperasaan. Saya tidak menyangka akan begitu tidak tahu malu. Awalnya mereka menyayangi Jiang Haotian. Ia lahir sebagai anak terlantar. Kasih sayang di mulut mereka hanya sekilas. Tapi itu lebih baik daripada tidak pernah memilikinya sendiri. Aku mencibirmu karena tidak pernah mengakuiku. Tapi lama bagi saya untuk membalas baik. Keluarga dan darah Gunian. Nyonya Jiang. Jiang Haotian akan menikah dengan Tuan Gu. Ini adalah hal yang baik bahwa semua orang senang tentang. Jika Anda memiliki ketidakpuasan. Bukankah seharusnya ku beritahu Pak Gu hari itu? Kenapa repot-repot mempermalukanku sebagai orang luar? Dengarkan kebenaran besarmu. Ibu Jahe sesak napas dan memiliki efek yang baik. Sungguh anak yang berlidah tajam. Satu persatu, Pak Gu. Setelah memikirkanmu selama bertahun-tahun, kamu tidak lebih baik dari orang mati. Seseorang mengalahkannya. Jangan biarkan dia masuk ke keluarga Jiang di masa depan. Aku lesu. Kembali ke rumah Gu. Segera setelah Anda memasuki pintu. Saya melihat Hao Tian duduk di pangkuan Gu Xiao. Tangan Gu Xiao ada di pinggangnya. Keduanya dekat satu sama lain. Jika pergi. Suasana ambigu. Saya menerobos adegan ini.
Tapi tidak ada riak di hatiku. Langsung kembali ke kamar dan mulai berkemas. Gu Xiao membuka pintunya dengan tidak enak. Kenapa kau makin marah belakangan ini? Ku Bei, apa yang kau lakukan? Ku Bei tidak menatapnya, aku pergi. Ku bilang, kenapa kau membuat masalah lagi? Kau cemburu karena itu. Ku Bei, dengarkan baik-baik. Aku adikmu. Anda telah melakukan begitu banyak hal salah. Kenapa kamu belum menyelesaikan apa yang dia katakan? Aku menyela. Aku tersenyum lirih, kakak aku tahu. Tapi aku harus pergi. Gu Xiao menatap mataku yang tenang. Entah bagaimana bingung. Aku sudah berpura-pura tidak peduli berkali-kali sebelumnya. Tapi kenapa kali ini? Dia pikir aku berbeda. Aku melihat Gu Xiao pergi. Saya benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikemas. Pakaian sebelum pergi ke rumah gila telah lama dibuang. Hanya surat cinta yang dikirim ketika saya masih muda. Bersama dengan boneka kelinci yang rusak. Mungkin hanya ini dua hal yang bisa saya bawa. Menjelang malam. Gu Xiao mengetuk pintuku. Dia mendorong kotak kardus kecil di. Tinggalkan pesan lalu pergi. Itu untukmu. Jadilah baik, saya tidak tahu mengapa saya tidak menunggu saya untuk membukanya. Kepala kecil berbulu dipotong dari kertas. Di luar kotak. Dan ada anak anjing di telapak tangannya. Matanya yang besar mendengus. Lidah kecil keluar haha panas mengepul. Sepertinya yang dulu saya miliki. Raja anak anjing terkuat kedua. Yao keras kepala berpikir. Raja kelinci paling kuat. Aku tidak bisa melindunginya sepanjang waktu. Jadi ada raja anak anjing paling kuat kedua. Raja anak anjing sangat pintar. Sedang menelepon. Kecuali terkadang mengayunkan raja kelinci. Tidak ada kekurangan. Tapi itu membuatku sedih memikirkan akhir ceritanya. Gu Xiao membawa raja anak anjing untuk menjemputku dan pulang. Dia dipanggil pergi di tengah jalan. Dan saya dihentikan oleh Jiang Haotian. Hanya karena aku menutupi jawabannya terlalu erat. Raja anak anjing meraung sedikit lebih keras. Setelah ditendang sampai mati oleh polisi Jiang Haotian di tempat. Tidak ada akhir. Tidak ada yang membayar kematiannya. Jadi saya tidak ingin melakukan kesalahan yang sama lagi. Aku mendorong kotak kardus kecil itu ke pintu. Tatap mata anak anjing itu. Menutup pintu setelah menerima perhiasan promosi. Aku bersandar di pintu. Dia sangat baik. Hanya berbisik di atap. Sangat, sangat tenang. Aku memegang hatiku. Pada saat itu, saya merasakan harapan awal yang baru. Tapi aku benar-benar tidak berani berjudi lagi. Bahkan jika aku menolak. Anak anjing itu juga tinggal di rumah. Aku akan berjalan di sekitarnya. Tapi dia akan menyentuh porselen di depan pintuku. Begitu saya keluar, itu akan menempel di kaki saya. Kapan saja, di mana saja. Dia hanya ingin menjadi murah. Aku akan datang berlari. Biarkan aku tak berdaya. Itulah yang terkadang pilih kasih. Itu tidak masuk akal. Pernikahannya 2 hari lagi. Gu Xiao tidak tahan Jiang Haotian terpengaruh. Secara khusus mengirim helikopter untuk Hao Tekutur menantu perempuan. Wanita diterbangkan ke rumah. Jiang Haotian melirik ke atas jas. Anda benar-benar mencintai saya? Jiao tapi kecuali aku. Tidak ada yang bisa melihat ketidakpedulian di matanya. Senyum Gu Xiao menyayangi, pakai saja. Pengantin pria saya. Saya memegang jas. Dia mendorong Hao Tian ke ruang ganti sementara. Tatapan mata singgasana Jenderal Hao Tian. Aku hanya bisa mengerutkan kening pada Ku Bei. Anda dapat mencoba yang ini. Benar saja cukup. Aku tidak ingin berbicara dengannya. Aku berbalik dan ingin menarik tirai. Tapi ditarik oleh Jiang Haotian. Dia memperlambat nada kepastiannya. Pakai saja. Lepaskan nanti dan saya akan memakainya lagi. Tidak ada yang akan tahu. Aku tidak suka kamu mengambilnya. Saya tidak keberatan jika Anda memakainya. Tepat sebelum saya. Sedikit kompensasi karena telah menggertakmu berkali-kali. Aku memejamkan mata lelah. Mimpi yang begitu jauh yang tidak pernah berani saya bayangkan sebelumnya. Bahkan tidak sekarang. Tuan Jiang, untuk mempermalukanku. Anda benar-benar bersusah payah. Wajah Hao Tian langsung tenggelam. Kau menyakitiku. Bagaimana saya bisa memiliki wajah untuk melihat Anda di malam hari? Anda harus membiarkan saya keluar.
Ambil inisiatif untuk menggantikanmu dengan rasa sakit saja. Itu lebih baik daripada adikmu mengetahui kebenaran dan merasa tidak nyaman. Aku terdiam. Saya memilih untuk melepaskan Gu Ziao. Tapi bukan berarti saya ingin melihatnya terluka dengan mata kepala sendiri. Jadi saya mengambil napas. Beri dirimu ultimatum. Sekali ini saja. Terakhir kali. Hari lain. Aku tidak akan pernah direndahkan untuknya lagi. Meminta bantuan pria lain. Saya tidak peduli apa yang terjadi pada mereka setelah itu. Saat tirai terbuka, Gu Ziao penuh antisipasi. Dan dia disambut oleh saya dengan setelan jas. Dia bersikeras memakainya sendiri. Aku tidak bisa menghentikannya. Aku tidak pantas lagi. Saya tidak akan menikah. Gu Ziao bernafas serempak. Resah. Mendengar tangisan itu seperti menyuntikkan jiwa. Kemarahan langsung menyala. Lepaskan. 8 kata yang langsung kutahan hingga ekstrim di sini. Hancurkan hatiku sedikit demi sedikit. Saya ingin menolak. Tapi aku mengambil 2 langkah. Gu Ziao mengedipkan mata pada pengawal itu. Dan mereka segera melakukannya. Jenderal brutal. Setelan itu merobek saya. Gu Ziao bahkan tidak menatapku. Diperintahkan untuk membakar jas. Dia membujuk Hao Tian kembali ke kamarnya. Dia durhaka. Tidak mengenalnya secara umum. Jangan marah. Selama kamu bahagia, aku akan melakukan apapun yang Anda katakan. Sungguh, kalau begitu saya ingin pergi ke Beijing untuk menikah. Keduanya kembali bersama. Seolah-olah tidak ada yang terjadi barusan. Hanya aku yang tak bisa bergerak. Untuk sesaat pupil mataku bergetar. Aku melihatnya. Anjing kecil itu berlari ke arahku seperti orang gila. Bergegas di sekitarku dengan tergesa-gesa. Misalnya, sama seperti melindungi raja anak anjingnya. Dia berteriak pada orang-orang di sekitarnya. Gonggongan anak anjing. Membuat mereka tertawa lagi dan lagi. Anda tidak menakut-nakuti mereka. Anak anjing itu merintih dan meringkuk di sampingku. Menjilat sedikit. Telapak tanganku sampai semua orang bosan dan bubar. Dia tidak pernah pergi. Saya kira saya akan bertaruh lagi. Kali ini dia memilihku. Lalu aku akan membawanya pergi. Sekarang aku akan melepaskannya juga. Aku keluar dari kamar. Sepanjang jalan tanpa hambatan. Aku masuk ke ruang tamu. Zhu Ziao sedang mengapit daging untuk Jiang Haotian. Jiang Haotian juga dalam suasana hati yang baik dan mengundang saya untuk makan bersama. Uncarakteristik kali tidak ada kubis Cina di atas meja. Anggap saja sebagai makanan terakhir di rumah ini. Aku juga tidak menolak. Di tengah jalan, Jiang Haotian tiba-tiba membuka mulutnya. Apakah itu enak? Aku sedikit bingung jadi. Manfaat Jiang Haotian bahkan lebih. Apakah enak menuangkan daging anjing satu persatu? Dan untuk sesaat, aku merasa tidak bisa mengerti. Saya tidak akan pernah melihat lagi. Tidak bisa mendengarnya lagi. Aku merasa seperti sudah mati. Tapi itu meledak dengan keras. Darah mencolok berceceran di sekujur tubuhku. Panasnya piring daging membakar wajahku. Air mata mengalir. Ternyata aku baik-baik saja. Anak anjing itu mati. Kau sudah gila? Melepaskanku, Bei. Aku menyuruhmu untuk melepaskan dan menunggu sampai kamu kembali sadar. Aku menendang kursi roda. Aku menekan tubuhku dan meraih leher Jiang Haotian. Gu Ziao menarik mataku untuk sembuh. Apakah Anda tergila-gila pada seekor anjing? Sementara aku tercengang. Gu Ziao dengan cepat menarikku pergi. Jiang Haotian terengah-engah selama sisa hidupnya setelah bencana itu. Gu Ziuesin. Melihat bekas luka di leher Jiang Haotian dengan rasa sakit. Kubei yang tidak diketahui. Bagaimana Anda bisa begitu gila? Aku menangis. Mengapa Anda tidak bertanya padanya? Kenapa dia melakukan itu? Jiang Haotian bersembunyi di belakangnya. Matanya penuh dengan hewan yang provokatif. Saya bisa memakannya jika saya mau. Gu Ziao mengerutkan kening. Kubei meminta maaf dan mengatakan kamu tidak melakukannya dengan sengaja sekarang. Kacau untuk seekor anjing. Aku tidak tahan lagi. Aku melakukannya dengan sengaja. Jiang Haotian tumbuh dewasa. Dari apa yang saya miliki hingga apa yang lebih saya lihat. Anda tidak tahan. Ambil atau hancurkan. Saya tidak paham.
Di mana saya menyinggung? Halo, aku jelek. Aku suka matamu. Aku menghindarimu. Keberadaanku yang menempatkanmu dalam krisis. Tapi aku bersumpah aku tidak pernah pergi ke rumah Jiang untuk melihatnya. Saya sudah hidup dengan sangat hati-hati. Saya tidak mengerti mengapa Anda mendorong. Anda tidak ingin meninggalkan saya dengan sedikit pemikiran. Saya jelas tidak punya apa-apa lagi. Saya tidak paham. Jelas saya sangat berhati-hati. Saya tidak berani mengatakan apa yang saya suka. Jelas dia bahkan tidak berani memberi nama anak anjing itu. Masih menyakitinya. Hanya karena dia baik padaku. Dia pantas mati. Saya tidak pantas mendapatkannya. Gu Xiao memarahi. Hanya seekor anjing. Aku hanya akan membelikanmu satu lain kali. Selain itu, bukankah kamu menginginkannya terlebih dahulu? Sebelum dia mengancam Hao Tian, temperamennya sedikit sombong. Tapi dia tidak punya niat buruk. Anda kembali dan keluarga ini tidak pernah aman. Kembali ke kamarmu. Jika tidak, saya tidak keberatan mengirim Anda ke rumah sakit jiwa selama beberapa tahun lagi. Ya, itu hanya seekor anjing. Itu tidak sepenting jeratan cinta benci mereka. Di matanya. Saya juga cinta yang dibesarkan oleh keluarga saya. Seekor anjing yang bernyanyi tanpa penyakit. Jika Anda tidak mendengarkan, Anda harus dikurung. Hatiku benar-benar mati. Membalikan kata-kata hitam putih yang dia ucapkan. Tapi aku tidak ingin mendengar sepatah kata pun. Aku melihat Gu Xiao membawa Jiang Hao keluar dari pintu. Kemudian dengan enggan mengumpulkan penyesalan anak anjing itu. Di halaman belakang. Sebuah lubang digali di sebelah raja anak anjing gembala Jerman. Gundukan kecil itu adalah seluruh hidup mereka. Saat ini, pesan Xuanwan juga terkirim. Dia bilang mobilnya ada di pintu. Saat aku masuk ke dalam mobil, aku melihat kembali ke rumah Gu. Ini membawa saya. Tempat harapan dan keputusasaan. Sampai jumpa. Tidak pernah lagi ketika kendaraan tiba di bandara. Helikopter siaga. Setelah banyak kemunduran, saya akhirnya tiba di rumah Su yang indah di malam hari. Saya juga melihat Xuanwan yang dikabarkan. Dia benar-benar menungguku di pintu. Aku menyambutnya dengan tergesa-gesa. Halo Nona begitu. Xuanwan berdiri di tren. Memblokir semua makna bagi saya. Mendengar kata-kata dan tersenyum, saya sudah lama tidak melihat Anda. Masuklah, kakek juga menunggumu. Duduk di rumah. Kamar dilengkapi dengan warna-warna hangat yang saya suka. Bahkan tata letaknya entah bagaimana akrab bagiku. Segera setelah Anda melihat saya. Kakek Su menyipitkan matanya sambil tersenyum. Melambai padaku dengan mata penuh kasih, Bi akan datang. Datanglah ke kakek. Saraf tegang saya sedikit rileks, kakek baik. Kakek Su meratapi bahwa Bi telah tumbuh begitu besar dalam sekejap mata. Membuatmu menderita. Anda tahu, Anda akan bertemu dengan Azaziz itu. Seharusnya aku membawamu kembali bersamaku. Ini semua salah kakek. Hampir menundamu. Xuanwan King menepuk tubuh kakeknya dan ditenangkan. Kakek telah lulus. Selain itu, Anda sudah selesai berbicara. Apa yang bisa kukatakan? Kakek Su memelototi Xuanwan dengan celaan. Kamu gadis bau. Lalu dia menyentuh usus tengah tanganku Bei. Ini rumahmu. Seringkali jika gadis bau ini mengganggumu, katakan saja pada kakek. Kakek memanggil tembakan untukmu. Hatiku hangat. Terima kasih kakek. Kakek Su melambaikan tangannya, sungguh anak yang baik. Oke, mari kita bicara. Saya pikir dia sekarat. Aku bingung pada awalnya. Sampai aku melihat foto masa kecil di rak buku. Ingat nada teman dunia nyata kakek. Saya hanya melihat ke belakang sedikit. Kamu adalah beruang yang gemuk. Sulit bagiku untuk melihat gadis penuh kasih sayang di depanku ini. Gadis gemuk yang sama yang suka menangis di taman kanak-kanak. Terhubung bersama. Xuanwan batuk 2 kali secara langsung. Beberapa malu kunci rendah. Tidak, aku tidak memikirkannya. Reuni saya dengan beruang gemuk. Itu akan berada dalam adegan seperti ini. Kami bertemu di TK. Saya tidur di ranjang yang paling dekat dengan pintu. Setiap hari saya tidur siang, saya mendengar rengekan angin. Sampai suatu saat. Saya melihat Subol diam-diam menyeka air mata di balik pintu. Mangkuk yang dia makan saat itu.
Anak-anak semua menertawakannya sebagai Siong Er. Saat itu, aku mencoba menghiburnya. Arahkan ke bekas luka di bibir yang belum menyala dan katakan, "Tidak apa-apa. Aku kelinci seperti Kate. Jangan khawatir. Anda masih karakter utama dalam kartun." Setelah itu, saya adalah beruang gemuk. Anda adalah Tutu Ahwei. Saya mendengar bahwa dia tidak bisa makan cukup untuk makan siang. Saya akan menaruh biskuit untuk teh sore. Beri dia setengah dari cupcakes. Lagi pula aku tidak bisa memakannya. Baiklah. Aku hanya akan memiliki satu gigitan lagi. Hubungan antara keduanya menjadi lebih baik dan lebih baik. Saya juga sering pergi ke rumahnya untuk bermain. Tapi itu seperti orang yang tidak tahan angin. Ketakutan bahwa orang lain akan tersipu ketika mereka melihatnya sekali lagi. Gadis pengecut. Ketika seseorang ingin menculik Xuanwan. Berteriak keras. Tangannya terkilir dan dia tidak mau melepaskannya. Saat aku terbangun. Dia telah dilindungi oleh keluarganya. Keluarganya pindah ke Beijing. Keduanya tidak lagi berhubungan. Tunggu Xuanwan kembali dengan bahagia sebagai orang dewasa. Tetapi saya menemukan bahwa saya sudah menjadi milik. Dia tidak berani menggangguku lagi. Saya hanya akan menemukan Gu Xiao tidak bahagia. Saya pikir saya tidak akan pernah memiliki kesempatan dalam hidup saya. Tapi aku tak menduga panggilan itu. Biarkan aku kembali padanya lagi. Xuanwan melihatku diam untuk waktu yang lama. ABI. Apa kamu menyesal tidak mau menikahiku besok? Dan saya bilang iya. Sekarang aku tahu itu kamu, secara alami lebih baik. Suboan dibujuk untuk mengapung. Seperti harta konstitusional, biarkan pengurus rumah mendorong gugatan itu masuk. Deretan jas hampir memenuhi ruangan. Permukaan mangkuk su terlihat mendung dan berangin. Ini adalah setelan yang saya rancang di waktu luang saya selama bertahun-tahun. Baris ini bukan ukuran yang tepat. Anda dapat memilih salah satu dari baris ini. Aku hanya bisa menghela nafas bahwa begitu banyak yang cantik. Apakah Xuanwan benar-benar rusak dalam 1 detik? Itu harus terlihat lebih baik untukmu. Dan setiap tahun dia akan mendesain jas untukku. Sekarang saya akhirnya memiliki kesempatan untuk memakainya. Xuanwan sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa duduk diam. Tapi aku tidak keluar untuk waktu yang lama. Hati Xuanwan menggantung. Dia berhati-hati. Ada apa? Bukankah kau terlihat baik? Tidak apa-apa, aku khawatir kamu tidak menyukainya. Dan beberapa setelan haute couture. Siap untuk Anda keluar dan menjelajah, oke? Apakah Anda menyesalinya sedikit? Aku hanya bercanda denganmu. Jika Anda tidak mau, saya akan segera membatalkannya. Kakek, akan kujelaskan. Anda dapat yakin. Tanggapannya adalah tangisanku samar dari balik gorden. Xuanwan mengangkat tirai kisi. Aku berjongkok di tanah. Aku seperti seorang pangeran yang dikelilingi oleh dandelion. Tapi rambutku berantakan. Mata merah. Tato kupu-kupu di bagian belakang menjulang. Aku tidak bisa menyembunyikannya. Aku malu. Saya bisa merasakan bahwa Xuanwan naksir saya. Niat atau obsesi. Tapi aku tak bisa menanggapi perasaannya saat ini. Sekarang. Aku bahkan akan menikahinya dengan merek orang lain. Jelas dia sangat menantikan pernikahan besok. Apa yang Xuanwan tebak? Tidak apa-apa memelukku dalam pelukanmu kesakitan. Biarkan saja dia. Anda terlihat baik tidak peduli apa. Aku benar-benar tidak keberatan. Selama kamu bahagia. Bi, aku mendengarkanmu. Kami telah melaporkan untuk waktu yang lama. Xuanwan mendengar jawaban saya yang sangat ringan. Aku ingin menyingkirkannya. Semua orang yang tidak relevan. Pola yang tidak relevan. Selama sisa hidupmu, apakah kamu mencintai seseorang atau membencinya? Tidak bisa mengendalikan saya lagi. Seharusnya tidak ada dalam hidupku lagi. Oke, aku akan bersamamu. Xuanwan memegang tanganku dengan erat sepanjang waktu. Tato kupu-kupu terhapus sedikit demi sedikit di punggungku. Sampai menghilang. Cinta dan benci diam bersamaan. Bersiap-siap untuk berangkat ke Buziao di Beijing Utara. Pulanglah tapi tidak bisa menemukanku. Kudengar dari pelayan bahwa aku belum kembali. Bu Xiao mencibir. Tidak apa-apa jika dia tidak menghadiri pernikahan. Insiden lain di provinsi. Setelah mengatakan itu, dia masih sedikit bingung. Apa kata-katanya terlalu menyakitiku di pagi hari? Jika begitu,
Ketika pernikahan selesai, dia tidak akan. Anda bisa membujuk saya lagi. Lagi pula, aku mudah dibujuk. Anggap saja seperti ini. Saya tidak tahu apakah Yao meyakinkan dirinya sendiri. Melihat keluar jendela pada awan di jalan. Dia menatap Jiang Haotian di sampingnya lagi. Saya tidak tahu apakah Yao memiliki perasaan debu jatuh ke tanah di hatinya. Dia dibesarkan sebagai pewaris. Di matanya. Di bawah dogma yang membosankan. Satu-satunya warna cerah. Bertahun-tahun berkeliling. Dia akan menikahi anak laki-laki yang dia impikan besok. Haotian, aku mencintaimu. Ya, aku juga. Saya akhirnya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Tapi Gu Xiao tidak mengerti. Mengapa bahkan mengucapkan kata-kata manis. Hatinya masih kosong. Di depan cermin panjang penuh. Gu Xiao mengenakan gaun putih. Anomali anggun. Terlihat dingin. Gantungan di samping tersapu ke tanah. Setelan haute couture menghilang. Bahkan tuannya hilang. Gu Xiao mengusap alisnya. Masih belum bisa menemukan Haotian? Sekretaris di sampingnya berkeringat deras, Pak Gu. Kami sudah memeriksa. Hanya saja pria itu kebetulan menghindari pengawasan. Ini akan memakan waktu cukup lama. Pak Gu, jangan khawatir. Mungkin itu hanya kebetulan. Pak, tidak juga. Dia berhenti dan tidak berani mengucapkan kata pernikahan pelarian. Tentu saja tidak. Dan dia mengenakan jas. Seseorang pasti telah membawanya pergi. Terus periksa. Gu Xiao menatap para tamu yang datang dan masuk ke dalam. Mereka semua adalah keberadaan yang kaya atau mahal di lingkaran. Bahkan jika dia dan Xuan Wan mengadakan pernikahan pada saat yang bersamaan. Banyak juga orang yang memilih mendukung bidangnya. Xuan Wan selalu menentangnya. Semua orang juga memegang sikap menonton pertunjukan. Keluarga Gu dan keluarga Su seperti bertarung di atas ring. Tertangkap satu persatu. Hari ini, orang dari pihak suami, Nona Su, berkata, ada banyak kemegahan. Saya tidak menyangka Nona Su masih tergila-gila. Lindungi kekasihmu dengan sangat erat. Tidak ada kata yang bocor sebelum ini. Sayangnya, saya tidak bisa melihat pemandangannya. Kenapa pernikahannya belum dimulai? Gu Xiao yakin bahwa Haotian akan mencintainya. Tetapi yang lain tidak tahu bahwa pernikahan ini akan terjadi. Itu adalah pengantin wanita yang menghilang. Dia akan menjadi bahan tertawaan lingkaran. Dia tidak akan pernah membiarkan noda seperti itu dalam hidupnya. Saya menemukan bahwa leluhur lahir di abad Yundu. Gu Xiao mengepalkan tinjunya dengan erat. Xuan Wan benar-benar hantunya. Yundu Century Hotel. Itu juga adegan pernikahan Xuan Wan. Saat Gu Xiao melaju ke sana, dia hanya melihat sosok Jiang Haotian yang lewat. Gu Xiao mengikutinya untuk membuka pintu kecil itu. Lampu di dalamnya meredup. Hanya lampu sekitar yang tersisa untuk beredar di antara penonton. Gu Xiao mau tidak mau merendahkan suaranya Haotian. Apa yang kamu lakukan di sini? Katakan padaku siapa yang melakukannya. Aku tak bisa mengampuninya. Ketika Haotian melihatnya, rasanya seperti melihat hantu. Dia ingin mendorong kursi roda sendirian. Tapi dia menahan tangannya. Karena terburu-buru, dia Xingkou Huzhou adalah Kubei. Dia tidak ingin aku menikahimu. Kau datangi dia. Saya tidak ingin menyakiti siapapun. Karena dia tidak setuju. Saya tidak akan menikah. Kamu pergi, pergi. Hati gelisah Gu Xiao saat ini. Tapi anehnya tenang. Itu dia. Dia benar-benar tidak ingin pergi. Aku tidak bisa menahan diri. Tapi kali ini terlalu jauh. Dia harus membuatnya mengakui kesalahannya. Memori yang sering. Gu Xiao memeluknya dan jangan marah. Ini bukan permainan. Di mana orang-orang Kubei? Saya memintanya untuk meminta maaf kepada Anda secara langsung. Kedatangan Jiang Haotian tiba-tiba terbagi menjadi lampu yang padam. Penonton jatuh ke dalam kegelapan singkat. Sinar lampu bergetar. Akhirnya, festival Kixi menunjuk ke atas panggung. Di bawah sorotan, Xuan Wan melihat ke ujung yang lain. Mata penuh kelembutan. Keheningan. Bahkan Yao yang keras kepala tanpa sadar mengangkat kepalanya. Tapi dia pikir dia pasti sedang bermimpi. Kalau tidak, mengapa dia melihatnya? Aku berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Kutur haute putih. Aku bergoyang dalam cahaya.
Seperti cahaya paling terang di laut dalam. Di mata kaget Gu Ziao. Aku perlahan berjalan menuju Xuanwan. Letakkan tanganmu di telapak tangannya. Jalan bagaimana dia? Ternyata itu dia. Jiang Haotian terlihat. Ketika saya melihat adegan ini, mata saya merah seperti akan meneteskan darah. Ia tidak bisa lagi menyembunyikannya. Penuh kegilaan untuk meraih tangan Gu Ziao. Biarkan dia pergi. Perubahan terjadi dalam sekejap. Aku melihatnya mendorong kursi roda dengan cepat. Menumpahkan botol kecil yang sudah disiapkan padaku. Anda layak merampok orang-orang saya juga. Pergilah ke neraka, jelek. Xuanwan meneruskannya dengan cepat. Letakkan aku di belakangmu. Cairan dalam botol membuat lengan bajunya berkarat. Tanda hitam pada gaun putih. Terlihat luar biasa mempesona. Hati kakek sudah ditarik ke atas. Anak Xuanwan sibuk merobohkan kakek, aku baik-baik saja. Menoleh lagi, makna di matanya. Keluarkan orang gila ini dari sini. Jiang Haotian hampir melemparkan dirinya ke atas panggung. Wan adalah aku. Lihat, aku Jiang Haotian. Bagaimana Anda bisa menikahinya? Dia menyebalkan jatuh cinta dengan saudara perempuannya. Dia merayumu hanya untuk membalas dendam padanya. Kakak, jangan tertipu olehnya. Dia menangis begitu keras aku mencintaimu. Hanya aku yang mencintaimu. Saya memakai jas. Bagaimana Anda masih bisa melarikan diri dari hati Anda? Xuanwan, aku ingin kau menikah denganku. Gu Ziao di luar situasi tidak bisa dipercaya Jiang Haotian. Tamu apa yang kamu bicarakan? Suasana tidak berani bernafas untukmu. Banyak orang mengenali. Mereka adalah protagonis dari pernikahan lain. Saya tidak tahu cinta segi 4 keluarga kaya ini. Bagaimana seharusnya berakhir? Xuanwan melewati mereka berdua dengan nada buruk. Jiang Haotian, dengarkan. Aku hanya mencintai Kubei dalam hidupku. Dia tidak menikahi Gu Ziao. Jaga wanitamu. Kau sudah gila dan berani mengeluarkannya? Kalau tidak, saya benar-benar berpikir keluarga Anda bangkrut. Tidak ada tempat untuk menikah. Datanglah padaku untuk menggosok. Gu Ziao mengambil lengan Jiang Haotian dan memutarnya kembali. Biarkan rombongan menutup mulutnya dan membawanya keluar. Dan dia melangkah ke atas panggung. Sekarang dia tidak lagi peduli dengan sikapnya. Berhenti dan lihat kami berdiri bersama. Dia hanya merasa mempesona. Apa yang terjadi dengan kehidupan Gu Ziao di Kubei? Mengapa Anda tidak bisa ikut dengan saya di sini? Ketahui orang baik mana di antara penonton yang akan berbicara. Pasangan keluarga Gu bahkan belum menikah. Grup untuk meraih pernikahan. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Gu Ziao menutup telinga. Masih hanya menatapku. Xuanwan tidak bisa menonton Gu Ziao. Apakah kamu buta? Dia pengantin pria saya. Xuanwan, ada apa denganmu di sini? Aku ingin dia memberitahuku sendiri. Anda juga pantas mendapatkan suasana kecemasan. Tidak masalah jika saya dengan lembut menarik lengan baju Xuanwan. Saya datang ke nama Xuanwan yang agak gugup. Mulut besar atau patuh. Berhenti meresponku dan maju selangkah. Suaranya tegas, aku tidak akan pergi. Gu Ziao tidak mengerti. Bagaimana bisa kedua orang yang tidak ada hubungannya satu sama lain ini bersama? Tapi dia tidak akan pernah mengizinkan saya melakukan itu. Tergesa-gesa mengatur sisa hidup Anda. Apakah Anda tahu siapa dia? Dia adalah nenek moyang kedua. Meski kamu meninggalkan Kuku Haotian, Anda tidak bisa marah dan menikahi orang seperti itu. Di sela omelannya, aku menatapnya dengan tenang. Tidak ada lagi emosi. Aku tahu orang seperti apa dia lebih baik darimu. Suaranya belum jatuh. Saya tidur di lengan Xuanwan di malam hari. Saya ingin menikah dengannya. Akhiri paruh pertama kalimat. Biarkan ketegangan di hati Xuanwan tersapu. Paruh kedua kalimat itu membuat wajah Gu Ziao tidak berdarah. Kakek Su akhirnya marah. Keluarga Jiang benar-benar terpelajar. Serahkan 2 junior seperti itu. Maaf tidak menginap hari ini. Kau dengar aku? Pergilah. Gu Ziao baru saja diusir dari aula. Dinding terpisah. Upacara berlanjut. Xuanwan berlutut. Cincin itu diambil dari laut dalam. Untuk anak laki-laki kesayangannya. Kami berpelukan dengan sorak-sorai penonton. Setelah buket dekat satu sama lain. Maaf, Xuanwan memegang wajahku.
Komitmen serius bukan milikmu. Merekalah yang harus meminta maaf, dan saya akan berada di sana di masa depan. Dan saya senang bisa membantu Anda hari ini. Aku sudah terbiasa meminta maaf. Terbiasa tidak dihibur. Tapi untuk pertama kalinya, seseorang mengatakan kepadanya bahwa itu bukan salahku di sisi lain. Gu Ziao akan Jiang Haotian. Bawa kembali hotel asli untuk pernikahan. Ekspresi nakal malu. Pada saat ini, para tamu tersebar dan keluarga hilang. Semuanya ada di mana-mana. Berita menyebar dengan cepat. Setelan seperti air Jiang Haotian Gu Ziao. Kenapa kau membawaku kembali? Apakah kamu masih ingin menikah denganku? Aku tidak ingin menikahimu. Gu Ziao melambaikan tangannya. Cobalah untuk meruntuhkannya dan menutup pintu aula. Hancurkan penyamaran. Jiang Haotian tidak lagi peduli tentang itu. Aku tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya bahwa aku tidak mencintaimu sama sekali. Saya suka Suan Wan. Aku selalu berpikir Ku Bei menyukaimu. Saya tidak berharap dia begitu licik. Dia benar-benar berhubungan dengan Wan Wan. Ming Ming Ku Bei pergi ke sekolah. Itu akan berada tepat di belakang pantat Anda. Aku tahu kau menyukaiku, tapi aku tidak bisa menyingkirkannya. Anda memarahinya, Anda memukulinya, Anda tidak melawan. Orang bodoh membicarakan ini. Apa yang Jiang Haotian pikirkan? Mungkin dia benar-benar hanya orang bodoh. Orang bodoh yang hatinya hancur olehmu. Dia sangat mencintaimu. Dia tidak pernah berani membantahku. Satu-satunya waktu adalah hari saya mengalami kecelakaan. Dia memergoki saya dan Suan Wan mengaku berani berbicara kembali padaku. Sejauh ini, saya bersedia bermain rumah-rumahan dengan Anda. Dia memohon padaku untuk tetap di sisimu lagi dan lagi. Dia sedikit beruntung untuk kebahagiaanmu begitu lama. Orang seperti itu mencintaimu dengan sepenuh hati. Bertahun-tahun. Apakah kamu berani mengatakan bahwa kamu tidak pernah memiliki perasaan padanya? Gu Ziao. Apakah kamu mencintainya? Apakah Anda ingin menjadi seorang pria? Pergi dan dapatkan dia kembali sekarang. Dan pada akhirnya, Jiang Haotian tercabik-cabik lagi. Tapi Gu Ziao tidak bisa mendengar apa-apa. Hanya saja kamu mencintainya, kan? Ketika Jiang Haotian mengatakan dia tidak mencintainya, dia tidak menyela. Saat dia bilang aku mencintainya, dia terdiam. Tapi saat Jiang Haotian bilang kau mencintainya, kan? Dia tidak bisa mendengarkan lagi. Dia adikku. Bagaimana mungkin dia bisa mencintaiku? Pesawat terbang menembus awan. Lukisan-lukisan itu. Gu Ziao melaluinya lagi dan lagi dalam pikirannya. Seperti tali logam tipis. Potong hatinya dengan erat. Dia mulai panik. Jadi dia melarikan diri dan kembali ke kota yang dia kenal baik. Hari mulai gelap. Gu Ziao mendorong kamarku menjauh. Tinggalkan ruangan kosong. Ini adalah kelezatan tersedak. Bahkan mejanya tertutup lapisan debu. Cahaya bulan bersinar di tempat tidur melalui jendela. Tidak ada suhu apapun. Dari lantai pertama keluarga Gu ke lantai 4 lalu ke lantai 1. Bolak-balik. Tidak menemukan jejak saya. Iya. Dia memasukkanku ke rumah sakit jiwa 5 tahun lalu. Dia tidak memberiku apa-apa selama 7 hari. Tapi saya tetap damai selama 7 hari. Tidak, ada beberapa. Saat dia maju ke halaman belakang, dia melihat 2 gundukan kecil di bumi. Dia memberikannya padaku. Dan mengambilnya dengan tangannya sendiri. Betapa kejamnya. Dia memikirkanku menangis dan bertanya. Sakit tumpul di hati. Dia lupa sudah berapa lama dia. Tanpa emosi yang kuat itu. Tanpa bias didaktik. Katakan saja sepatah kata pun padaku dengan tenang. Perhatikan baik-baik aku. Dia bergegas ke ruang kerja. Album dibuka satu persatu. Banyak foto 2 orang bersama. Itu dibersihkan oleh tangannya sendiri 5 tahun yang lalu. Ada foto-foto saya yang tersisa. Ini kita bertiga. Keintiman di antara keduanya. Sendiri kesepian. Sekali waktu, Gu Ziao akan selalu hanya melihat Jiang Haotian. Dan saya dulu tidak pernah melihat ke kamera. Kenapa dia tidak pernah tahu? Tidak, dia selalu tahu. Bukankah dia membiarkannya terjadi begitu saja? Pada saat itu, Gu Ziao mulai mendapatkan pencerahan. Zheng Wu Jiang Haotian menjadi lebih sadar akan diri sendiri.
Dia memanggilku satu persatu. Sampai musik dimulai dan berhenti. Aku tidak menjawab. Jiang Haotian melihat kekacauan itu. Ia tertawa sejadi-jadinya. Gu Xiao, kamu gila. Kau tidak akan memberitahuku bahwa aku benar-benar jatuh cinta padanya, kan? Diam dan kembali ke keluarga Jiang Anda. Jiang Haotian mengejek Gu Xiao dengan senyum di wajahnya. Kamu mencintai saya. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku sampai sekarang. Jiang Hao jenius merasa ada yang tidak beres. Dia telah tidak bermoral selama bertahun-tahun. Mengandalkan keluarga Jiang dan bantuannya. Dia sudah seperti itu sejak dia masih kecil. Kebanggaan selama bertahun-tahun. Dia sudah tahu orang seperti apa dia. Aku bisa mencintainya selama bertahun-tahun. Jangan pernah memperlakukannya begitu tergesa-gesa. Karena dia bilang dia tidak pernah mencintai. Dia takut akan martabatnya sebagai seorang wanita. Lalu dia menyedihkan. Kang Jia tidak akan pernah kembali ke panti jompo. Dia sudah cukup. Sadari situasi saat ini. Jiang Haotian memaksa keluar beberapa air mata. Dia mengusap hatinya. Tali tergelincir. Kau membuatku takut. Beri aku gosok, oke? Sama seperti hari itu, kata-katanya ambigu. Tapi Gu Xiao tidak pernah ingin melihatnya lagi. Keluar dan pengawal mendorong pintu masuk. Sesaat sebelum Jiang Haotian ditarik. Seperti menemukan kebenaran. Gu Xiao. Kau menggunakan tanganmu untuk membantuku hari itu. Kau tak bisa. Atau apakah kamu tidak pernah mencintaiku? Bagaimana Anda lebih baik dari saya? Dan pintu dibanting tertutup. Ruangan kembali sunyi. Bukankah kamu mencintainya dari awal sampai akhir? Gu Xiao mematikan lampu. Biarkan cahaya bulan mencelupkannya. Memikirkan kembali Jiang Haotian ketika dia masih muda. Dia tahu bahwa tuan muda keluarga Jiang ini keji dan sombong. Awalnya dia membenci Jiang Haotian. Karena dia diintimidasi seperti itu. Tapi kehidupan Jiang Haotian benar-benar berbeda darinya. Jiang Haotian yang iri. Memiliki kehidupan yang cerah dan ceroboh. Saya iri padanya karena berada di atas piramida. Tetapi Anda memiliki kebebasan di luar lembah. Jiang Haotian adalah pasangan yang ideal untuk keluarganya. Menikah dengannya bahkan lebih kuat. Dia akan jatuh cinta dengan Jiang Haotian. Itu datang secara alami, seperti yang diharapkan mendiang ibu saya. Gu Xiao yang menutup matanya. Tapi dia juga memiliki hati yang cerah. Ini untuk hatiku. Sebagai seorang anak, dia sangat posesif terhadap saya. Aku merasa bahwa aku miliknya sendiri. Ya, dia membawaku pulang. Dia melindungiku. Aku tumbuh dengan cinta. Kenapa aku tidak boleh menjadi miliknya seorang? Tapi melihatku tumbuh hari demi hari. Menjadi lebih baik dan lebih baik. Dia tidak pernah berani mengambil langkah itu. Duniaku dulu kecil. Hanya saudara perempuannya. Tapi bagaimana dengan masa depan? Dia takut hubungannya akan rusak suatu hari nanti. Selama aku berhenti mengenalinya sebagai saudara perempuan. Maka dia bukan apa-apa. Saya tidak mengerti. Tapi dia mengerti. Jadi selama dia tidak jatuh cinta padaku. Kami akan selalu begitu karena lapisan ini. Terhubung oleh ikatan darah palsu. Kita adalah ketergantungan satu sama lain. Jadi dia mengambil harapan ibunya dengan ketenangan pikiran. Perpisahan kasar saudara yang memisahkan saya dari dia. Dia mencoba yang terbaik untuk menahannya dari berpura-pura menyukai Jiang Haotian. Dia mulai tidak mengakomodasi saya. Seiring waktu, semua orang membelinya. Termasuk dirinya sendiri. Tapi satu-satunya pengecualian. Itu pada hari ulang tahunku yang akan datang. Waktu terlama dia mengira itu adalah mimpi yang menciumku. Pada saat itu, dia ingin aku menjadi miliknya selamanya. Putus asa untuk keluar. Secara tidak sengaja mematahkan pengakuan Jiang Haotian. Seri garis waktu. Jadi ketika dia melihat Jiang Hao. Ya Tuhan, ketika benda tenggelam itu begitu besar. Reaksi pertama saat itu adalah kemarahan. Apakah memalukan bahwa saya memberitahu orang lain? Seseorang tahu pidatonya. Pikirannya yang gelap. Kalau dipikir-pikir, dia menyembunyikan semua kepanikannya. Dia menghubungkannya dengan kasih sayangnya yang mendalam untuk Jiang Haotian. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa aku akan berani mengaku padanya. Tidak menusuk malam itu. Tapi mereka berdua tahu itu. Dia menyangkal semuanya.
Dia menyakitiku dengan kata-kata yang paling kejam. Tapi jelas dia memberi. Aku berharap dan menyalahkan diriku sendiri karena jatuh cinta padanya. Pengecut yang menipu diri sendiri itu. Itu selalu dia. Dia sengaja mencium namanya padaku. Mau apa dia mengurungku seumur hidupku? Jika tidak bisa cinta. Kemudian gunakan kebencian. Bagaimanapun, kebencian bertahan lebih lama dari cinta. Saat Gu Xiao memikirkan tato. Bagian belakang leher putihku gemetar. Aku takut tapi tidak pernah lari. Dia menggunakan kebencian. Ukur kedalaman emosional saya dengan luka. Dia merasa bahwa aku mencintainya. Tapi sekarang dia bersandar di jendela. Stroke profil saya di album foto berulang-ulang. Tidak di sisinya lagi. Saya sekarang berada di pelukan Xuanwan. Kecambah ekstrim dan menyebar di hatinya. Momen ini. Apakah saya sedekat Xuanwan? Tangannya perlahan melayang ke bawah. Mau tak mau aku mulai buang air kecil. Dia memikirkan sepasang kesedihanku. Mata bodoh. Berpikir bahwa aku selalu berada di sisinya. Penampilan diam dan sabar. Saya berada di bawah dogma tandus abadi ini. Satu-satunya kepribadiannya. Napasnya semakin cepat. Sosokku bergoyang di depan matanya. Dia menutup matanya. Biarkan cinta naik ke puncak. Melihat kekacauan. Gu Xiao tertawa pahit. Dia tidak bisa melihat langsung kebenaran yang berusaha keras dia sembunyikan. Tapi dia mencintaiku selama ini. Kegembiraan memudar. Dalam perjalanan kembali ke keluarga Su, saya tidak bisa berkata-kata sepanjang jalan. Aku baru saja memasuki pintu dan melihat senyum kakek Su memudar. Aku sedikit gugup. Aku baru saja akan meminta maaf. Dia segera ditahan oleh Xuanwan. Dia sepertinya tahu apa yang kupikirkan. Hanya menggelengkan kepalanya padaku. Apa yang dilakukan gadis bau itu menggelengkan kepalanya? Bagaimana keamanan pernikahan bisa santai? Kucing dan anjing bisa dibiarkan masuk. Untungnya, Anda memblokirnya. Bagaimana jika itu tumpah pada ABI? Apa hubunganmu dengannya? Dari mana momok ini berasal? Wan tampak tak berdaya kakek. Ketika dia di sekolah, dia secara sepihak melecehkan saya. Saya tidak berharap dia menikah di kursi roda sekarang. Bisa kabur. Siapa yang akan membayangkan ini? Untuk mengatakan hubungan. Aku tetap penyelamatnya. Bagaimana dia bisa membalas kebaikannya? Ini berdalih, Anda bisa menelannya hari ini. Kakek tidak bisa menelan. Pastikan untuk memberi ABI penjelasan. Keluarga Su tidak bisa diganggu tanpa alasan. Kau dengar aku? Xuanwan mengangguk dengan tergesa-gesa. Kakek babi meyakinkan saya untuk sementara waktu. Gadis dari keluarga Gu itu semakin keterlaluan. Ibunya tidak begitu nakal saat itu. 8 kali Anda dapat yakin. Mulai sekarang, tidak ada yang bisa memaksamu lagi. Mereka yang berani menggertakmu menentang keluarga Su. Dan aku menganggukkan kepalaku. Permintaan maaf yang awalnya disiapkan adalah batal. Saya hanya tergerak. Seperti inikah rasanya dipercaya dan dilindungi? Itu bagus. Setelah kakek kembali ke kamar. Keduanya saling menatap. Hampir bersamaan. Tanganmu baik-baik saja? Situasinya kritis. Saya tidak berharap itu akan diselamatkan, dia selesai berbicara. Xuanwan sedikit kesal. Saat itu, saya mendapat kabar bahwa seseorang terdampar di daerah itu. Saya di dekatnya. Aku bersumpah aku tidak ada hubungannya dengan dia. Aku terhibur dengan tatapan gugupnya, aku tahu. Ya, dia melakukannya. Anda tidak perlu menjelaskan. Dia pasti menambahkan bahan bakar ke dalamnya. Jangan percaya. Saya meneruskan semua panggilannya ke asisten. Alisku bengkok, aku tahu. Jadi bisakah Anda menunjukkan tangan Anda? Tidak ada, Xuanwan mengulurkannya. Tapi menemukan bekas luka bakar. Sekarang dia merasakan sakitnya dan aku bahkan tidak menyadarinya. Xuanwan cemberut. Biarkan aku membawanya ke ruang menonton. Ponsel saya tertinggal di meja kopi. Diam-diam gemetar saat ini. Tanpa henti. Air es berkelok-kelok ke bawah. Melalui pergelangan tangan kami yang tergenggam. Mengalir melalui luka yang terbakar. Itu juga mengalir melalui hatinya yang bersemangat, tidakkah itu sedikit sakit? Seringkali suara saya turun. Aku sedikit malu. Ucapkan nama yang begitu mudah. Xuanwan terbangun seperti mimpi.
Benar, kan? Tidak apa-apa, tidak sakit, tidak sakit. Untuk menghadapinya, aku berjongkok di tanah. Lukanya masih mengejutkan dari dekat. Mataku sedikit basah. Aku dengan hati-hati meniup lukanya. Diikuti dengan perban obat. Berkali-kali di rumah gila. Aku melakukan semua ini sendirian. Aku menatapnya dengan serius. Kotor hari ini benar-benar terima kasih. Subol tidak berani bergerak. Dan ketika saya berdiri, saya menarik napas. Kenapa kau begitu sopan kepadaku? Telinganya sedikit merah. Sudah larut untuk mengubah topik pembicaraan. Mengapa Anda tidak mandi dan tidur? Bisa menunggu pintu keluar. Dia menyadari apa yang dia katakan. Aku tidak bermaksud begitu. Kali ini giliranku untuk mengambilnya. Aku tahu kamu tidur di kamar ini. Aku di sebelahmu. Hubungi saya jika Anda butuh sesuatu. Melihat Suanwan yang keluar dengan tangan dan kaki yang sama. Tidak bisa tidak memainkan dua yang bagus. Suanwan turun dan berbalik beberapa kali. Minumlah beberapa gelas air es untuk menenangkan diri. Aku melihat melewatinya dan melihat ponselku AB. Anda lupa ponsel Anda di lantai bawah. Bolehkah saya masuk? Setelah mendapatkan izin saya. Suanwan mendorong pintu dan masuk. Tidak ada seorang pun di ruangan itu yang peduli dengan 11, itu adalah 4 buah kehidupan seumur hidup. Aku sedang mandi. Ketika ide seperti itu muncul. Suanwan menghela nafas dan harus minum lagi. Tentang untuk berbalik. Telepon baru saja masuk. Keterangan kata saudari sangat menarik perhatian. Membuatnya tak bisa berpaling. Sesuatu yang aneh. Dia menjawab telepon. Napas berat di ujung telepon. Gu Ziao tidak berbicara. Telinga Suanwan sudah merah. Tapi kata-kata yang dia ucapkan sangat dangkal dan ambigu. Apakah Anda mencari ABI? Dia sedang mandi. Suanwan, beraninya kau menyentuhnya? Aku bertarung denganmu. Gu Ziao menjadi gila. Panggil lagi dan tetap tidak ada jawaban. Raungannya berputar bolak-balik di ruangan gelap. Dia pergi keluar meskipun malam. Tapi dia menabrak Jiang Vinegar secara langsung dan mendorong Jiang Haotian. Jiang Haotian di kursi roda. Lepton bergerak bibir. Masih memakai setelan yang sama. Ini berantakan. Dia memelototi Gu Ziao. Ayah Jiang menekan bahunya untuk meminta maaf. Jiang Haotian menahan pandangannya, maaf Ziao. Saya terobsesi. Tolong beri saya kesempatan lagi untuk kembali kepada Anda. Gu Ziao mengerutkan kening. Kamu bisa menemani ayahmu berbakti dan tahu apa artinya ini. Tuan Jiang melarikan diri dari pernikahan di depan umum. Biarkan harga saham keluarga Gu turun beberapa puncak. Pernikahan ini sudah berakhir. Kirim dia kembali larut malam. Saya benar-benar tidak ingin Anda kehilangan muka, Paman. Putramu harus mengambilnya kembali dan mengajarkannya dengan baik. Bicaralah dengan ayahmu tentang tujuan sebenarnya dari perjalanan ini. Haotian benar-benar cuek. Atau hanya tanah di pinggiran barat. Gu Ziao mencibir. Paman harus mencari jalan sendiri. Hentikan dia dengan cuka. Kaulah yang mengatakan kalian berdua sedang jatuh cinta. Minta lelaki tua itu untuk mengenalinya dan menikahkannya denganmu. Sekarang Anda menyatukan tangan Anda. Orang tua itu telah menyinggung keluarga Su tanpa alasan. Saham keluarga Gu Anda telah jatuh. Di mana saya membuat rumah saya lebih baik? Momen ini. Anda dan saya harus bekerja sama untuk memenangkan manfaat yang lebih besar. Tuan Wang mengira kamu pintar. Tapi itu juga selimut. Cinta kewalahan tas jerami. Gu Ziao tidak ingin berdebat dengannya. Keuntungan atau wajah. Dia merasa tidak ada yang sepenting aku saat ini. Dia berjalan melewati mereka tanpa ekspresi. Tamparan keras datang dari belakang. Turun dari pesawat. Gu Ziao tanpa henti. Di gerbang keluarga Su. Sisi terang Su. Hati Gu Ziao dituangkan dengan baskom air dingin. Tapi dia tetap menampar pintu besi itu tanpa menghiraukan. Su Jiaguan telah menjadi pengurus rumah tangga selama bertahun-tahun. Anda juga orang yang baik ketika Anda pergi keluar. Harap pahami juga kesulitan kami yang duduk. Wanita tua itu tidur nyenyak. Aku benar-benar tidak tahan dengan lemparanmu. Jika Anda mengganggu wanita tua itu. Pak, saya khawatir itu bahkan lebih mengganggu. Ini sudah larut malam. Jika Anda ingin mencari Pak, sebaiknya Anda menunggu sampai fajar.
Kamu adalah saudara perempuannya. Bersama sehari sebelum kemarin. Agaknya tidak buruk saat ini, jika Anda benar-benar memiliki kuncinya. Mengapa Anda tidak memberitahu saya? Saya akan menyampaikan kepada Pak untuk Anda. Gu Xiao mengerutkan kening. Dia mengirim saya ke rumah gila selama 5 tahun. Lelah padaku 7 hari setelah aku kembali. Tidak ada kata baik kecuali luka. Ini bersama setiap hari. Itu dia. Itu adikku. Apa yang akan dia katakan? Apa yang bisa dia katakan? Apa yang berani dia katakan? Dia tidak tahu. Dia hanya tahu dia ingin melihatku. Tenggorokan Gu Xiao sepertinya tersumbat. Setelah beberapa saat dia melambaikan tangannya dan baik-baik saja. Ia duduk tersungkur di anak tangga. Melihat lampu jalan padam. Menunggu fajar. Terdengar suara pintu besi terbuka. Gu Xiao tersandung. Sepasang kruk menghalangi jalannya. Apakah itu kakek Su Xiao? Aku memelukmu ketika aku masih kecil. Begitu besar dalam sekejap. Ibumu memujimu sejak dia masih kecil. Ini menjadi lebih baik dan lebih baik sekarang. Hanya saja aku semakin kejam. Bersikaplah keras pada musuh Anda dalam bisnis, itu benar. Tapi kejam terhadap orang-orang di sekitarmu. Itu hanya akan menyakiti mereka yang mencintaimu. Kakek Su mengetuk kruk dengan keras ke tanah. Anda menempatkan anak-anak yang baik di rumah sakit jiwa selama 5 tahun. Selama 5 tahun, bahkan kami membohongi kami. Gadis bau mengira kalian bersama setiap hari. Ia tidak berani terlalu memikirkannya. Saya bahkan tidak berani mengintip. Aku tidak tahu. Anak laki-laki yang disukainya dikurung dan menderita di dalam. Kebenaran yang baru saya ketahui beberapa hari yang lalu. Dia menangis selama beberapa malam. Apakah dia kesakitan? Tapi bagaimana kamu bisa menahan rasa sakit dari selir ABI? Bagaimana Anda bisa begitu kejam? Tidak peduli apa, Anda tidak harus menjadi jalang seperti itu. Sekarang Anda telah memilih satu dari keluarga Jiang. Aku sangat menyakiti Ah Bei untuknya. Melihat Ah Bei memiliki rumah yang bagus. Dia mengacaukan pernikahannya. Biarkan kakek mengucapkan sepatah kata pun. Terkadang melepaskan juga semacam kepuasan. Gu Xiao dengan keras kepala menolak untuk pergi. Kakek, kamu tidak mengerti. Bei berbeda denganku. Aku hanya ingin melihat Bei sekali. Aku bersedia mengakuinya. Kakek Su mengambil kembali kruknya. Ya, kakek semakin tua. Saya tidak mengerti perasaan anak muda Anda. Tidak apa-apa menjadi kerabat. Kekasih juga. Tidak bisa lepas dari kata cinta. Itu anak sungguhan. Hormat kami penting. Hati Gu Xiao mengikuti warisan. Bicara tentang ketulusan. Dia pernah menginjak-injak hatiku di bawah kakiku. Dia hanya tahu. Saya akan kembali setelah rasa sakit. Bawa hatimu ke matanya. Aku terlalu bagus untuk ditemukan. Buat dia lupa bahwa saya juga orang yang hidup. Sakit hati akan sedih. Gu Xiao akan terluka dan tidak berani memikirkannya lagi. Dia tahu dia salah. Suara kakek Su berubah menjadi sedikit dingin. Jangan dorong dia. Ini adalah keluarga Su. Dia dari keluarga Su kami. Kecuali dia mau. Kalau tidak, Anda tidak bisa membawanya pergi. Dia ingin. Tapi nyatanya, Gu Xiao sendiri tidak mempercayainya. Gu Xiao berhenti. Pergi ke halaman. Halaman di pagi hari tampaknya mengandung vitalitas tak terbatas. Embun membasahi ayunan. Aku seperti kehilangan sepotong cerita. Xuanwan menyeka ayunan hingga bersih sedikit demi sedikit. Dan dia mengulurkan tangan padaku. Gambar yang dilihat Gu Xiao ketika dia masuk adalah. Aku duduk di ayunan. Rambutnya manis dan segar, bergoyang lembut tertiup angin. Xuanwan berdiri di samping. Hanya menatapku sambil tersenyum. Tahun-tahun sepi. Hanya dia seperti tawanan cinta. Tapi dia jelas pahlawan pertama dari semua kejahatan. Gu Ziwan ingin memecahkan semuanya. Tapi terdiam dalam prasangka buruk di belakang leherku. Ini bersih seperti biasanya. Jangan pernah melihat kupu-kupu biru lagi. Dan aku bebas. Tumbuhkan daging baru dan sayap baru. Seolah semuanya kembali ke awal. Tidak ada kerusakan yang pernah dilakukan pada saya. Aku masih bahagia Ah Bei. Gu Zi melihat dari kejauhan. Inisialnya hilang. Seolah-olah hubungannya dengan saya telah terputus. Dia panik tak terkendali. Bei terlalu ringan.
Tidak ada yang bisa mendengar. Kakak ABI dan saudara perempuannya. Pulang, oke? Ayunan telah berhenti. Kakiku menyentuh tanah. Saya tidak menikahi Jiang Haotian. Tidak ada orang lain. Tidak ada orang lain. Di rumah bersama adikku. Hanya kamu, hanya aku. Hanya kita. Punyaku macet. Beberapa saat kemudian. Aku menarik lengan baju Suanwan. Aku tak mau menemuinya. Suanwan mengadakan pertemuan dan masuk ke rumah melawanku. Ah Bi adalah saudara perempuan yang salah. Kakak mencintaimu. Permintaan maaf tanpa suara. Pengakuan yang telah terkubur selama bertahun-tahun. Umumkan ke publik saat ini. Tapi Suanwan menutup telingaku untuk semuanya. Tidak bisa mendengar apa-apa. Dia tidak akan pernah mendapatkan saya kembali. Aku bahkan tidak pernah menatapnya. Gu Xiao menyusul dengan penuh semangat. Tapi di mata provokatif Suanwan, Gu Xiao membuatmu tercela. Suanwan bayiku. Anda tidak benar-benar berpikir. Beberapa kata seperti itu. Itu bisa mengimbangi keluhan yang diderita ABI selama bertahun-tahun. Pengakuanmu sangat berharga. Anda tidak berusaha untuk bergaul satu sama lain selama bertahun-tahun. Kaulah yang menyakitinya, atau kamu yang menyesalinya sekarang. Kamu adalah bayiku. Aku tidak menyebutmu tidak tahu malu. Anda menato dia dengan kupu-kupu cahaya bulan putih. Tato dengan namamu sendiri. Kau ada di mana-mana. 100 tahun harmoni, kan? Bukankah itu yang Anda inginkan sekarang? Kenapa kau masih mengganggu Ah Bi? Gu Xiao kecanduan berakting penuh kasih sayang, bukan? Suanwan tidak tahan lagi. Keluarkan dia dari rumah. Aku memegangi sudut bajuku, maaf. Aku menyusahkanmu lagi. Aku tidak menyangka tidak akan menjawab panggilannya. Dia akan datang langsung ke pintu. Anda melakukan hal yang benar. Abaikan dia. Simpan mendengarkan anjing menggonggong dan mengalami mimpi buruk. Jika dia datang lagi di masa depan, temukan aku sekali dan pukul aku sekali. Jangan menangis. Suanwan menyeka air mataku dengan tergesa-gesa. Semuanya hilang. Suaraku tercekat, terima kasih Wanwan. Sungguh, terima kasih. Terima kasih untuk apa? Jangan berterima kasih nanti. Tidak ada permintaan maaf. Ini adalah rumah kami. Tidak perlu kecil di rumah. Suanwan bersayap menatapku. Air mata kabur. Hatinya juga bingung 8 kali lipat. Dengarkan, kamu adalah temanku. Keluarga saya. Milikku. Bagaimanapun, di hatiku, kamu tidak akan pernah menjadi masalah. Gu Xiao dipukuli ke beberapa tempat di sekujur tubuhnya. Dia mencoba masuk tetapi pingsan di pintu. Aku terbangun di rumah sakit. Tapi berita buruk mengikuti. Hidup tidak membiarkan dia berhenti sejenak. Satu keluarga sama dengan keluarga Jiang. Mulailah menindak industri keluarga Gu. Pasar keluarga Gu ramai. Saham anjlok. Bahkan para mitra telah memprotes. Gu Xiao harus memaksa kembali ke perusahaan. Maju untuk menstabilkan situasi. Bekerja sepanjang waktu membuatnya semakin kurus kering. Bahkan asisten tidak bisa melihatnya. Bujuk dia untuk beristirahat. Dan dia menolak. Begitu larut malam, tubuh Gu Xiao mencapai batasnya. Jatuh di stasiun kerja. Saat itu pagi hari ketika dia ditemukan. Dia dibawa ke rumah sakit swasta. Ia terbaring di ranjang rumah sakit, masih memegang erat ponselnya. Dan Anda memiliki antarmuka dial-up. Gu Xiao menggantung larutan nutrisi di rumah sakit untuk memperpanjang hidupnya. Asisten itu ditendang kembali ke perusahaan olehnya. Tidak ada kekurangan orang di perusahaan ini. Itu adalah Gu Xiao yang tidak menyangka akan menunggu sampai dia membuka matanya. Jiang Haotian akan muncul di depan tempat tidurnya. Dia mengupas apel sedikit demi sedikit dengan pisau buah. Gu Xiao mengerutkan kening, kenapa kamu di sini? Di mana aku seharusnya? Ruang bawah tanah keluarga Jiang di panti jompo. Atau tempat tidur yang menakutkan? Jiang Haotian terdaftar dengan wajah tenang. Tapi tangannya yang gemetar dan kata-katanya. Itu menyeramkan. Anda tahu saya kembali ke keluarga Jiang. Apa konsekuensinya? Hari Anda. Saya dengan jelas mendengar bahwa orang tua itu memukul saya. Tapi kamu tidak melihat ke belakang. Bukankah itu semua berkatmu aku sekarang? Mata Gu Xiao bahkan lebih jijik.
Anda mengambil sendiri untuk melarikan diri dari pernikahan. Apakah saya memaksa Anda? Itu tidak semua ilusi yang kau berikan padaku. Jika kamu tidak terbiasa denganku, akankah saya berada di tempat saya hari ini? Anda memberi saya apa yang saya inginkan. Kamu bilang kamu mencintaiku. Tapi jatuh cinta dengan pria di Kube itu. Kalian mempermainkanku, kan? Jelas saya menggantikannya sejak lahir. Tapi, kenapa kalian berdua menyukainya? Apa yang begitu membosankan dan tidak berguna tentang dia tutup mulut? Pisau buah. Kulit apel terpotong dan jatuh ke tanah. Jiang Haotian sudah tergila-gila dengan ini. Dia melemparkan apel ke arahnya. Ini semua salahmu. Kau membuatku. Anda tahu apa yang saya bayar untuk membeli orang. Apakah Anda membiarkan saya keluar? Saya tidak punya apa-apa sekarang. Gu Xiao sudah pergi. Kamu harus mencintaiku selama sisa hidupmu, kamu berani bermain denganku. Aku lebih baik mati sekarang. Biarkan kau menemaniku ke neraka. Saya melihat Jiang Haotian memegang pisau. Hanya menusuk hati Gu Xiao. Gu Xiao menendangnya pergi. Tapi ujung pisaunya masih belum ada di dada. Jiang Haotian ditendang ke tanah. Ketika polisi tiba. Berjuang di tanah dan tidak bisa bangun. Ditangkap di tempat. Itu menjadi berita utama. Gu Xiao didorong ke unit perawatan intensif untuk perawatan. Lukanya tidak dalam. Jangan khawatir tentang hidup. Hanya topik hangat setelah operasi. Lama. Selama koma, dia terus meneriakkan nama Ah Bei. Asisten tidak tahan melihat ini. Coba hubungi saya di ponsel Gu Xiao. Tapi tetap tidak ada yang menjawab. Setelah ragu-ragu, asisten mencoba menghubungi saya di teleponnya sendiri. Pak Gu. Nona Gu kini tak sadarkan diri setelah ditusuk oleh Tuan Jiang. Bisakah Anda datang ke rumah sakit untuk mengunjungi Nona Gu saat Anda senggang? Saya tidak ingin terlibat dalam dendam mereka lagi. Jika dia di rumah sakit, biarkan dia pulih dengan baik. Saya tidak bisa membantu di sini. Nona Gu sangat merindukanmu. Aku tahu kamu tidak mau. Tapi penggemar melihat cinta masa lalu. Ayo temui dia. Saya pikir jika dia bisa melepaskannya. Bagus untuk kalian berdua. Dan setelah lama terdiam, aku menyetujuinya. Saya pikir semuanya harus berakhir. Ada akhir dari awal yang baru. Aku tidak ingin terjebak di masa lalu lagi. Suanwan diam-diam mengatur barang bawaan untukku, Ah Bei. Aku mengerti. Anda harus memiliki alasan sendiri untuk melakukan ini. Pastikan untuk memberitahu saya apapun. Aku akan menunggu kepulanganmu. Gu Xiao sudah bangun ketika saya tiba di rumah sakit. Dia sedang bersandar di ranjang rumah sakit. Dengarkan laporan asisten tentang situasi akhir-akhir ini. Dibandingkan dengan kerusakan berat yang dibawa ke keluarga Gu oleh keluarga Ji. Pendekatan keluarga Jiang lebih merepotkan. Tapi keluarga Jiang tidak memanfaatkan api untuk merampok lama-lama. Itu diperbaiki oleh keluarga Ji. Ditambah pembunuhan Jiang Haotian. Terdorong ke puncak tren. Bangkrut keluarga sepenuhnya. Jadi keluarga Gu akhirnya bisa mengatur napas. Asisten melihat Tuan Wu ketika dia keluar. 800 Babei, apakah itu kamu? Gu Xiao mendengar gerakan itu. Bangun dari tempat tidur terlepas. Namun tanpa mengambil 2 langkah, ia jatuh ke tanah dengan dada tercengkeram. Perawat datang untuk menegur Nona Dao. Tolong jangan terlalu emosional. Keluarga pasien menyarankan. Kalimat setelah mengklik ditujukan kepada saya. Dan aku menganggukkan kepalaku. Aku menatapnya saat dia dicampur kembali ke ranjang rumah sakit. Dia tampak rumit untuk sementara waktu. Hanya beberapa hari. Situasi keduanya sangat berbeda. Dia hidup untuk menjadi hancur seperti sekarang ini. Wajah Gu Xiao pucat. Nie Rushu membuka mulutnya. Saya tidak mengerti sampai sekarang. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku sangat takut. Takut kehilanganmu. Tapi tetap mengacaukan semuanya. Tahun-tahun di rumah gila. Maaf aku tidak tahu bagaimana menghadapimu. Saya tidak tahu orang-orang di bawah akan melakukan ini. Jiang Haotian juga pindah. Gu Ziwan ingin mengatakan terlalu banyak. Emosi terpendam. Rasa bersalah yang terlambat membanjirinya. Dia berharap aku bisa melihat hatinya. Dia terus berusaha menjelaskan banyak hal padaku. Katakan padaku cinta. Tapi pada akhirnya itu berakhir dengan mataku yang tenang. Semuanya sudah berakhir.
Tenang. Seperti danau yang tidak bisa mengangkat ria apapun lagi. Aku tidak peduli lagi. Aku hanya sedikit bingung. Saya tidak menyangka akan sangat sedih ketika saya pergi. Saya pikir Anda akan membenci saya. Mereka pikir aku memalukan. Keras kepala untuk membantah. Aku tidak pernah benar-benar menganggapmu seperti itu. Kau baru saja ditipu olehnya. Dia brengsek. Dia akan menyakitimu. Aku memotongnya. Momen ini. Akhirnya aku bisa membuka hatiku untuknya. Tapi saudari, saya benar-benar berpikir Anda membenci saya. Saya tahu Anda menyukai Jiang Haotian. Aku takut membayangkan apapun. Aku hanya ingin melihatmu selama sisa hidupku. Kemudian Anda meminta saya untuk menebusnya. Aku ingin berada di sisimu. Ini tidak sulit lagi. Tapi kau mendorongku lagi. Aku membawa pengantinmu kembali. Anda akan selalu percaya hanya satu sisi dari kata-katanya. Aku hanya ingin pergi diam-diam. Anda bahkan tidak bisa melakukan itu. 7 hari di keluarga gue itu sangat sulit. Tapi seperti yang kamu katakan, kakak. Siapa yang membuatku begitu jijik dan berani? Aku pantas mendapatkannya. Gu Ziao tertekan dan ingin memelukku 8 kali. Ya bukan seperti itu. Aku mundur selangkah untuk menghindari. Aku sudah membayar kesalahanku saat itu. Saya untuk kebaikan yang pernah saya temui di masa muda saya. Jantung musim semi. Butuh waktu bertahun-tahun. Tapi saya tidak bisa mereproduksi sekilas yang saya kenal. Tapi itu. Pada orang yang kamu sebut brengsek. Saya merasa dihormati. Rasakan cintanya. Saya merasakan kehangatan rumah. Jadi kakak, tolong berhenti bicara. Dia tidak pernah menyakitiku. Selalu kamu yang menyakitiku. Jika tidak, lalu aku tidak tahu apa yang nyata. Tidak ada salahnya untuk mengatakannya karena saya tidak menyukainya lagi. Napas Gu Ziao menjadi cepat. Ah Bi, aku salah. Seharusnya aku tidak menyakitimu. Seharusnya aku tidak menikmati kesukaanmu. Akulah yang tidak bisa hidup tanpamu. Bi, aku menyukaimu. Aku takut menghadapi hatiku. Goyangan keras kepala menjangkau saya. Dengan cinta yang saleh seperti remaja. Bisakah kau memberiku kesempatan lagi? Biarkan aku mengantarmu pulang. Kali ini hanya kau dan aku. Hanya kita. Permintaan maaf dan pengakuan yang terlambat. Setelah 2 kehidupan, akhirnya datang kepada saya. Betapa menggodanya hanya memiliki 2 kata seperti kita. Ini adalah masa depan yang selalu saya impikan. Tapi itu tidak bisa menggerakkan saya sekarang. Apa yang tidak bisa Anda katakan adalah palsu. Yang tidak bisa kamu rasakan bukanlah cinta. Saya ingat adegan kehidupan sebelumnya dengan jelas. Dia terbaring di sana di genangan darah. Masih berpikir untuk membawa pulang Haotiannya. Jadi, apakah ada kesempatan? Saya sudah memberikannya. Bisa dipertukarkan. Ini adalah emosi yang tidak bisa dilihat secara langsung pada akhirnya. Kehidupan hanya kita berdua. Disiksa sampai mati. Saya sudah menghabiskan hidup saya. Hentikan cinta kita. Cincin kingsuan saya mengejutkan matanya. Kamu akan selalu menjadi saudara perempuanku. Jawabannya adalah jawabannya. Mata Gu Ziao sedikit meredup. Apa yang ingin dia katakan? Saya mengatakan bahwa saya akan tinggal selama 2 hari lagi untuk menemani saudara perempuan saya. Oke. Dia tidak bertanya padaku. Tapi entah kenapa dia tahu. Jika aku pergi kali ini, aku tidak akan pernah kembali. Saya memikirkannya dan setuju. Jadi kami kembali ke rumah Gu. Tempat ini saya pikir saya tidak akan pernah kembali ke. Tapi bukan itu yang kuingat. Semua desain anti tabrakan di rumah Gu dihancurkan. Ruangan tempat Jiang Haotian pernah tinggal disegel. Keluarga Gu tidak lagi memiliki pelayan yang suka berbicara. Semua orang melihatku. Semua dengan hormat memanggil saya Pak. Keras kepala membunyikan bel aku kembali ke kamar yang dulu. Sudah dibersihkan. Karpet kasmir di tanah. Tempat tidur ditutupi dengan banyak. Boneka mewah berbentuk kelinci yang lucu. Ada baju baru di lemari. Seluruh ruangan berbau hangat. Saya tercengang. Singkirkan barang bawaan Anda dan turun untuk makan. Makanan di dapur telah disajikan. Tidak ada hidangan pedas. Ini semua rasa manis dan asam favoritku. Gu Ziao membantu saya mengambil sayuran. Mata penuh nostalgia. Aku ingat,
Ini adalah iga babi asam manis favorit Anda ketika Anda masih kecil. Mangkuk saya mati. Menolak kebaikannya. Terima kasih, kakak. Saya akan melakukannya sendiri. Keduanya menyelesaikan makan dengan tenang. Tidak ada lagi percakapan. Setelah makan malam, Gu Xiao mengusulkan untuk pergi jalan-jalan. Jangan khawatir, cedera saya baik-baik saja. Gu Xiao tidak menyelesaikan kata-kata leganya. Saya baru saja melihat bahwa saya melihat ke belakang tanpa sadar. Gu Xiao tersenyum kecut. Dia telah melakukan begitu banyak hal yang salah. Bagaimana Anda bisa mengharapkan ABI-nya mengkhawatirkannya? Di jalan. Kami juga bertemu dengan seorang anak yang menjual bunga. Beri aku bunga. Dia berbalik dan meminta uang kepada Gu Xiao. Adik laki-laki, belikan pacarmu seikat bunga. Saya berharap kamu selamanya. Saat Gu Xiao mentransfer uang, saya mengembalikan bunga kepada anak itu. Tidak, kami hanya saudara kandung. Gu Xiao menatapku dengan ekspresi santai. Tidak ada lagi kekuatan untuk membantah. Di malam hari, awan membara di langit mewarnai bumi menjadi merah. Gu Xiao membawaku melewati bekas kampus. Bawa aku melewati jalan-jalan yang sudah dikenal. Di sudut-sudut kota yang sederhana ini, saya mengukur kedalaman kenangan inci demi inci. Gu Xiao terus berbicara tentang masa lalu. Aku mendengarkan dengan tenang. Kami tampaknya telah berubah. Orang yang telah mengambil inisiatif telah menjadi dia. Toko makanan penutup lengkap. Taman hiburan bioskop saya berjalan sepanjang jalan. Aku tidak tahu apakah ini masa lalu kita. Atau masa lalu antara dia dan Jiang Haotian. Apa yang ingin dilakukan Gu Xiao dengan Jiang Haotian di masa lalu? Sesuatu untuk dimakan bersama. Akan bereksperimen padaku dulu. Selama pengalamannya bagus. Berbalik dan Gu Xiao akan membawa Jiang Haotian. Aku hanya dia mengikuti di belakang mereka. Menyaksikan mereka menciptakan kembali interaksi manis itu. Makanan penutup yang lezat itu. Apakah ini permainan yang bagus untuk dimainkan? Film yang bagus. Dan berapa lama waktu yang dibutuhkan Biang Lala untuk naik ke atas? Aku tidak bisa melupakannya jika aku mau. Saya berada di kincir ria. Gu Xiao hidup berdampingan. Tatap muka, bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Saat itu, saya merasa waktu berlalu begitu cepat. Tapi kemudian saya berdiri di bawah kincir ria. Melihat jarak. Perlahan angkat gudang milik Haotian ke udara. Aku hanya merasa waktu berlalu begitu lambat. Jelas itu sama 20 menit. Saya tidak mengerti saat itu. Mengapa begitu abu-abu? Sekarang kita berjalan sampai gelap. Juga pergi di bawah kincir ria. Biang Lala samar-samar memancarkan cahaya perak. Menerangi harapan di mata Gu Xiao. Bisakah ABI mengambil kincir ria lagi? Saya melihat keluar jendela selama 20 menit. Dan Gu Xiao juga memperhatikanku diam-diam selama 20 menit. Saat kincir ria naik ke titik tertingginya. Seluruh kota ada di kaki Anda. Ada bintang di luar jendela. 1000 lampu. Kami tidak bisa tidak berpikir. Orang yang paling peduli. Aku akan pergi besok pagi. Jangan kirimkan padaku, bisakah kamu memelukku? Keduanya berbicara pada saat yang sama. Tapi bukan itu yang ingin didengar pihak lain. Tapi sama tenangnya dengan orang tahun itu. Kekacauan seorang pria. Suatu pagi, Gu Xiao berdiri di kamar. Mendengarkan gerakan di lorong. Dia mendengar pintuku terbuka. Mendengar suara roda bagasi bergulir. Mendengar langkah kakiku dan berhenti di depan pintunya. Tangannya ada di gagang pintu. Tapi aku tidak punya keberanian untuk membukanya. Antara propilena. Langkah kaki terdengar lagi. Aku sudah pergi untuk waktu yang sangat lama. Gu Xiao mendorong kamarku menjauh. Tata letak di dalamnya tetap tidak berubah. Sering masih di tempat tidur. Tidak ada satupun pakaian di lemari. Aku tidak membawa apapun. Pemahaman ini. Biarkan Gu Xiao mengobrak-abriknya seperti orang gila. Mengacaukan ruangan. Tapi dia sadar. Semuanya hati-hati. Rapikan. Ini adalah satu-satunya tempat di mana saya masih tinggal. Beraninya dia detoksifikasi. Rumor ini. Tapi dia tidak sengaja menemukannya. Barang-barang di laci. Boneka kelinci dan suratnya. Boneka kelinci itu dikembalikan olehnya. Dia membeli banyak boneka untuk menebus kesalahannya.
Saya ingin menebus kerusakannya. Tapi sekarang tindakanku memberitahunya. Yang dia lakukan hanyalah kapur typing. Bukan boneka itu yang penting. Ini adalah niat awal. Dan betapa pentingnya itu dulu. Betapa menyakitkannya menyakiti. Gu Xiao mengunci diri di kamarku selama beberapa hari. Tidak ada yang diizinkan untuk mengganggu. Dia membersihkan boneka kelinci. Isi ulang aprikot. Dan kami menjahitnya sedikit demi sedikit dengan jarum dan benang. Selesaikan ini. Baru setelah itu Gu Xiao berani secara resmi menulis surat itu. Gu Xiao menahannya di telapak tangannya. Tangannya gemetar tak terkendali. Dia dengan lembut membuka surat merah muda itu. Tulisan tangan tampan di atas kertas. Buat pernapasannya konsisten. Kakak, aku ABI. Aku selalu punya pertanyaan untukmu. Hanya saja aku sangat menyukai seseorang. Jika saya tidak mengatakannya, apakah mungkin untuk mengikuti orang itu sepanjang waktu? Bersama seumur hidup. Kami seperti keluarga. Paruh kedua kalimat ditambahkan setelah Bimo. Lebih kuat dari beberapa kalimat sebelumnya. Miopia. Jantung Gu Xiao berdetak hebat. Emosi murni remaja. Hampir membakar jiwanya. Dia membelai surat itu. Jejak membelai berulang-ulang. Ratakan lipatan kertas. Sentuh tanda tangan saya. Itu benar-benar miliknya. Mataku penuh cinta. Begitu dia menutup matanya. Ini seperti melihat saya ketika saya masih muda. Tulis dengan hati-hati, stroke demi stroke. Segera setelah Anda membuka mata Anda. Hanya menyisakan ruangan kosong. Nafasku berangsur-angsur menghilang. Hatiku dia tidak bisa lagi merespon. Gu Xiao mengeluarkan ponselnya dan ingin mengirimi saya pesan. Tapi saya melihat pembaruan pada momen saya. Dalam video. Seluruh kota terbakar dengan kembang api. Ini profil saya dan nama saya di kembang api. Mataku cerah. Melihat layar dan tersenyum manis. Gu Xiao tahu bahwa senyumku adalah untuk Xuanwan. Karena pria itu memberiku apa yang tidak pernah dia berikan. Preferensi terang-terangan. Jadi Gu Xiao menarik tangannya. Malam hujan lainnya dengan kilat dan guntur. Aku gemetar untuk membuka tirai. Tapi aku takut dengan petir dan tidak berani bergerak. Belakang. Xuanwan dengan lembut memelukku, Bi, jangan takut. Denganku, bisakah kita tinggal bersama lebih lama hari ini? Aku berbalik dan memeluk diriku sendiri. Jawab dengan tindakan. Di luar gerbang. Lantai 2 terang benderang. Di depan jendela Prancis ada 2 orang yang saling berpelukan erat. Gu Xiao menarik kembali pandangannya. Mata penuh kesepian. Dia berjongkok dengan hati-hati. Dia dengan lembut menyentuh kepala boneka kelinci kecil itu. Seperti menceritakan sesuatu. Kemudian dia melepas mantelnya dan memakainya. Letakkan boneka kelinci di pintu. Dia juga meninggalkan payungnya di sana untuk melindunginya dari hujan. Selesaikan ini. Dia lupa cahaya terakhir. Berpaling menjadi hujan. Jangan takut dengan kalimat itu, Bi, dengan segala keengganannya. Diinisialisasi oleh hujan. Gu Xiao berpikir dia tidak akan pernah kembali.